Recording in progress. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional. Tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, ia terlihat lebih pendek atau kerdil. Perjalanan kami kali ini sampai ke pondok pesantren Al-Quran Noase Qurani. Ketika sampai di sana, kami bertemu dengan salah satu santri yang bernama Dastan. Dastan adalah salah satu contoh dari adik-adik santri yang mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan yang dikarenakan gizi buruk. Gangguan pertumbuhan yang dialami Dastan sering disebut kerdil. Di badan mereka tidak berkembang secara normal. Dari Bandung 13 kan. Sini udah setengah bulan. Cukuplah cerita Dastan sampai di sini. Jangan biarkan stunting merenggut masa depan mereka. Maka dari itu, program Generasi hadir sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan masalah stunting, terkhususnya bagi adik-adik santri di seluruh Indonesia. Tiap hari makan nasi goreng. Nama saya Jihad. Umur saya 8 tahun. Kelas 2 SD. Saya santri Darul Hamid. Kamu lagi makan apa? Nasi goreng enak. Suka makan daging? Enggak sering. Tiap hari makan nasi goreng? Kalau setiap pagi nasi goreng aja. Tiap hari? Sering makan nasi goreng? Kamu baru makan nasi? Baru makan. Terima kasih sahabat semua sudah memberikan daging. Alhamdulillah saya dan teman-teman bisa makan daging lagi supaya gak makan si goreng terus. Semoga rezekinya lalu bertambah dan hadirnya Allah kabulkan. Sehat selalu ya Allah. Alhamdulillah dagingnya sudah kami terima. Sehat selalu ya. Makasih sahabat surga. Alhamdulillah dagingnya sudah diterima. Sehat selalu ya. Mari dukung 1000 kaleng daging untuk santri. Dadah. Kondisi pondok ini sangat memprihatinkan. Hampir di setiap akhir bulan, pondok ini sering kehabisan beras dan makanan. Terkadang mereka sering berpuasa dan menahan lapar karena kekurangan bahan makanan. Terkadang mereka makan hanya dengan minyak yang dipanaskan dengan ditambah garam dan daun bawang saja, atau apapun yang bisa dicari di kebun tanpa harus dibeli. Oleh karena itu, kami mengajak ayah bunda semua untuk memenuhi kebutuhan pangan serta asupan nutrisi para santri penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kami melakukan realisasi gradasi gerakan daging untuk santri.
Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound, boleh direspon Bapak Ibu, Akang Teteh yang hadir, sahabat semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah yang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini ya, sudah 44 orang. Boleh ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang sudah hadir bisa kembali mengajak, mengingatkan keluarganya, saudaranya, bestinya, teman-temannya, partner bisnisnya, ya, siapapun, dimanapun, boleh ajak untuk bisa bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan memulai halaqah bisnis ya, online perdana ya, bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Sekali lagi sambil kita menunggu Kang Dewa bergabung dan tentunya memberikan banyak ilmu dan pengalamannya untuk kita semua, maka kami mengajak juga untuk ayah bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada untuk mengajak keluarganya, sahabatnya, saudaranya, bestinya, teman-temannya, partner bisnisnya untuk bisa bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini. Karena insya Allah di pagi hari ini, di Jumat yang penuh berkah, kita akan sama-sama belajar bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga gimana caranya agar kita bisa menjaga hati dalam bisnis dan jualan. Tentunya kita menginginkan untuk hidup yang lebih berkah, rezeki yang lebih berlimpah, bisnisnya makin untung, jualannya makin laris. Ya, insya Allah di Halakoh bisnis online ini bersama Kang Dewa, kita akan mendapatkan ilmunya. Sekali lagi, bunda, abang kakak, sahabat semua, ayo diajak, diingatkan keluarganya, sahabatnya, ya, bestinya untuk bisa bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini. Baik, kita mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa hadir membersamai program Halakoh Bisnis Online perdana di hari Jumat tanggal 10 April 2026 ini. Tentunya di pagi yang masih hening, Masya Allah, yang masih segar, kita sama-sama berdoa semoga siapapun yang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini, Allah berkahi hidupnya, Masya Allah. Allah lancarkan rezekinya, dan tentunya Allah tolong setiap urusannya, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Bunda, bang kakak, sahabat semua, insya Allah di program Halakoh Bisnis Online ini, sekali lagi kita tidak hanya belajar tentang bisnis, tetapi juga bagaimana cara menjaga hati agar lebih tenang, Masya Allah. Dengan ilmu-ilmu yang tentunya juga akan disampaikan oleh Kang Dewa Eka Prayoga, yang insya Allah akan membersamai
rutin setiap hari Jumat di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Ayah Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini, boleh di absen terlebih dahulu. Berasal dari kota mana aja yang udah hadir, ada 62 peserta. Boleh diketik di kolom chat ya. Yang sudah hadir dari mana? Dari Bandung pada suka, Masya Allah. Ada yang dari Makassar, dari Cibinong, Jogja, Jakarta, Parung, Bogor, Jakarta lagi, Masya Allah. Ada dari Kendal, Semarang, Sidoarjo, dari Bandung, dari Sumatera ada, dari Sumatera, Malang ada hadir, Taman Mini, Serpong, Sidoarjo, Kalimantan, Masya Allah. Pulau Jawa hadir ada ya, Pulau Kalimantan ada, Sulawesi ada, Pekalongan, Surabaya, Masya Allah. Yang dari Sumatera ada, boleh di chat ya. Boleh kita berkabar dari mana aja yang sudah hadir di pagi hari ini. Dari Ranca Ekek, Bandung hadir, Masya Allah. Dari Solo, dari Sumatera, Batam, Alhamdulillah hadir ya. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, Kalimantan, nah, Papua nih ya. Papua ada, Papua. Dari Bali ada, dari Bali. Boleh berkabar. Semoga siapapun kita, dimanapun berada, senantiasa Allah lindungi dan tentunya jaga untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillah. Ayah Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, bahagia? Boleh dijawab di kolom chat. Semoga jadi doa untuk kita semua. Dan tentunya juga kita bisa sama-sama saling mendoakan. Alhamdulillah baik, bahagia nih Kak Alim ya. Masya Allah. Semua jadi doa di pagi hari ini. Dan tentunya dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Masya Allah. Alhamdulillah baik bahagia. Alhamdulillah baik dan bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, berkah, sukses, mulia. Semoga semuanya jadi doa ya untuk kita semua. Dan kita pun mendoakan siapapun yang sudah hadir. Masya Allah. Kemudian aktif menjawab. Kita bisa berinteraksi. Semoga hadirnya kita di sini tercatatkan sebagai amal soleh. Yang amal soleh itu juga mengalir pahala dan kebaikannya untuk orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Dan tentunya kebaikan-kebaikan itu pula mengalir kepada orang-orang yang kita cintai, ya. Istri, suami, anak, cucu, keturunan, semuanya insya Allah. Alhamdulillah, ayah bunda, bang kakak, sahabat semua. Sebelum kita memulai Halakoh bisnis online perdana bersama Kang Dewa Eka Prayoga, kami mengajak dan mengingatkan untuk semuanya ya, sebagai bentuk syukur atas hadirnya kita di sini, atas hadirnya program Halakoh bisnis online ini, maka bagi siapapun yang hadir, jika dirasa kondusif, ya, memungkinkan untuk open cam, boleh dibuka kameranya sebagai bentuk syukur dan tentunya juga adab terhadap ilmu dan guru ya pemateri kita. Dan tentunya juga pastikan ya yang membuka kameranya menjaga auratnya ya, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat ya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, semuanya dipastikan dan kondusif. Kemudian juga kami mengajak untuk ikut serta ya, aktif ketika pemateri ataupun kami ya MC bertanya ya, boleh dijawab di kolom chat
Dan insya Allah nanti ada sesi khusus untuk kita bisa berinteraksi, memberikan pertanyaan langsung ke Kang Dewa Eka Prayoga. Baik, Ayah Bunda, Bang Kakak, sahabat semua. Alhamdulillah Kang Dewa juga sudah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Tentunya siap membersamai kita di pertemuan perdana Halakoh Bisnis Online ini. Karena Masya Allah, Halakoh Bisnis ini sudah berjalan sebetulnya ya, secara offline ya, di Bandung khusus dari satu masjid ke masjid lainnya. Dan Masya Allah antusiasnya luar biasa. Banyak yang menyengajakan ya untuk hadir dari Jabodetabek untuk datang ke Bandung. Dan banyak juga yang meminta ya untuk Kang Dewa bisa datang ke kotanya ya, roadshow ya. Ada yang minta ke Jawa Tengah ya, ke Kalimantan dan lain sebagainya. Ya qadarullah karena halakoh bisnis offline itu dilaksanakan hanya di Bandung, maka kita tidak bisa ya untuk memenuhi permintaan. Dan tentunya karena antusias yang luar biasa, dibuatlah halakoh bisnis online yang insya Allah kebermanfaatannya lebih luas, bisa dihadiri ya oleh siapapun dimanapun karena online ya. Ada yang dari Kalimantan tadi, Sumatera, ada yang dari Sulawesi, bahkan dari luar negeri ya bisa untuk hadir. Baik, untuk membersamai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita undang terlebih dahulu, kita sapa Kang Dewa. Assalamualaikum Kang Dewa. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Di Jumat yang penuh berkah ini nih Kang Dewa, Masya Allah, semangat yang luar biasa ya. Peserta sudah hadir ada 85 orang dari kurang lebih 300-an ya, orang yang sudah bergabung di WA Group Halakoh Bisnis Online. Tentunya di pagi hari ini Kang Dewa akan berbagi untuk kita semua, bukan tentang bisnis Kang ya, tapi tentu dengan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya kepada Kang Dewa kami persilahkan. Tafadhol masykuro. Ya, makasih. Ya, teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'anahu bihaqatil murad. Amma ba'd, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir balighna ila maqsudina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Oke teman-teman semua, alhamdulillah di pagi ini ya, di hari yang penuh dengan keberkahan insyaallah, di hari Jumat. Untuk pertama kalinya saya bisa menyapa teman-teman semua di ibadah subuh ya, di hari Jumat pagi dalam sebuah program yang bernama Halakoh Bisnis Online ya. Dimana tadi sudah di-spill juga sama Kang Adit bagaimana Halbis ya, Halbis ini adalah Halakoh Bisnis. Sudah kita adakan beberapa pertemuan, lebih dari 20 pertemuan, itu versi offline-nya ya. Mungkin ada di antara Anda yang juga pernah ikutan Halbis di Bandung. Coba ngacung di chat, saya pengen tahu ada yang pernah ikutan Halbis di Bandung ya. Karena itu diadakan di Bandung, otomatis peserta kemungkinan besar adalah untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Walaupun ada yang mengajarkan dari berbagai macam kota terdekat ya, seperti hanya Jabodetabek mungkin ya, atau mungkin dari Jawa Barat lain merapat ke Bandung gitu ya. Nah, pernah ikut di Bandung? Ah ini ya, Kang Helmi ya, Masya Allah ya. Nah ini ya, mungkin teman-teman yang lain kebanyakan rata-rata belum, karena memang terkendala jarak ya. Nah maka kemarin pada saat kita melihat jadwal saya pribadi, ternyata jadwal Jumat malam itu lumayan padat karena banyak kan keluar kota gitu ya. Maka ada yang komen kemarin di Instagram itu, Kang, Halako Bisnis kapan lagi Kang? Kangen katanya ya. Ya dari situlah akhirnya saya terpikir kita bikin aja dah versi online-nya ya, versi online-nya yang artinya bisa menjangkau lebih banyak orang dan lebih banyak kota ya. Nah, maka saya pengen tahu dulu di sini yang hadir dari kota mana aja, boleh share lagi dong di chat. Nah, tadi ada yang komen katanya ada yang sampai dari Makassar ya.
Insya Allah saya ada jadwal ke Makassar juga akhir bulan ini, Kang Alim ya. Terus juga ada yang dari Cibinong ya, Jogja, Masya Allah ya, Parung Bogor, Kendal. Kendal itu Sulawesi ya, atau Jawa Timur ya. Terus juga Semarang ya, Sidoarjo ya, Serpong ya, Taman Mini Jakarta ya, Kalimantan, Masya Allah nih, Surabaya, Surabaya, area-area Surabaya ya, Rosari ya. Wah, Masya Allah ya, ini berbagai macam kota. Nah, ini hikmahnya kalau misalkan kita diadakan online ya. Dia bisa menjangkau banyak kota ya, Jember. Jember tuh sukunya Jawa atau Madura ya? Bekasi ya, Planet juga ada tuh kan. Kampar ya, Riau ya. Cimahi mah tetangga Bandung ya, tinggal ngajol ya. Sumedang kan, tahu tararahu ya. Nah ini ya. Jadi salah satu hikmah ataupun positifnya ketika kita adakan versi online, itu bisa menjangkau banyak orang, bahkan sampai ke Batam tuh kan. Luar biasa ya. Tapi tadi mungkin bedanya adalah kalau misalkan kita versi offline, energinya mungkin berbeda karena memang ada datang sebuah majelis gitu kan, menghidupi masjid. Ya, bahkan kalau di Halbis itu ada yang namanya kita program memborong jajanan teman-teman. Jadi kita masuk ke masjid mana, kita bikin acara di situ, ada pedagang-pedagang kaki lima di situ, ya kita borong dagangannya, kita bagiin ke teman-teman gitu. Ya. Tapi kalau misalkan di online ya mungkin kita hanya sebatas interaksi seperti ini ya, tukar pikiran, energi, inspirasi, cerita, dan pastinya adalah hal-hal positif yang insya Allah makin buat kita makin dekat dengan Allah. Karena hal bis ini saya bikin goalnya bukan untuk ngajarin bisnis praktis yang ngomongin misalkan ngomongin omset ya ataupun cuan lah apalah gitu ya. Walaupun tema-temanya akan saya arahkan ke sana ya. Kenapa? Karena baik lagi saya pribadi seorang muslim yang punya kewajiban untuk menyiarkan berdakwah gitu ya. Walaupun di luar sana banyak yang akhirnya tuh ya tadi ya, udahlah berbisnis bisnis aja gitu kan, jangan dakwah ya, jangan ngomongin agama gitu ya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang secara ideologi masih apa terbebani itu pun terinstal mindset-mindset kapitalis ya, memisahkan agama dan kehidupan dengan sekularismenya gitu ya. Nah, maka teman-teman saya punya kewajiban untuk menyiarkan apa yang saya pikirkan, saya rasakan ya. Dan semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman semua di pagi ini, biasanya kalau misalkan kita di sesi halbis offline gitu kan, itu kita memulainya tuh dengan yang namanya bersedekah ya. Jadi waktu itu kita bersedekah di malam hari di Jumat malam ya. Nah maka di sini pun sama, ini qadarullah ya kita bikin acara di Jumat pagi. Jumat pagi itu waktu yang cukup sangat apa ya, bisa dikatakan ideal dan juga luar biasa untuk bersedekah. Udah mah Jumat pagi lagi gitu ya. Karena orang pagi hari itu ada hadisnya ya, bagaimana malaikat turun ke bumi gitu, untuk mendoakan orang yang bersedekah ya, dan mendoakan kebangkrutan bagi yang pelit gitu kan. Nah, maka kita sepakati aja ya, kita biasakan sebelum mulai halbis ya, entah itu offline maupun online gitu ya, kita coba sisihkan waktu ya bentar ya, mungkin 1 menit ya untuk bersedekah. Nah, caranya gimana? Bisa Anda ambil handphonenya untuk tap link yang ada di depan ya, ini QR gitu ya, QR code gitu ya. Nanti insya Allah programnya kita akan salurkan untuk para santri penghafal Quran gitu kan. Para orang-orang yang memang sedang berjuang di jalan Allah ya. Dan pastinya adalah yang membutuhkan, terutama di sini tadi ya, wabil khusus kalau kita kebanyakan programnya adalah untuk para santri-santri yang memang concern di penghafal Quran gitu ya. Monggo teman-teman yang belum bersedekah ya, saya tadi udah memulainya dari awal ya, saya sudah lumayan lah angkanya jutaan. Ini untuk jadi gak cuma sekedar ngajak gitu nyuruh sedekah, tapi ya alhamdulillah sudah mulai gitu maksudnya. Ya, saya mengingatkan ke teman-teman semua memulai sesi halbis kita biasakan bikin sebuah program bersedekah pagi dengan berapapun ya, Anda mau bersedekah 25.000 ya, 100.000, 50.000, 10.000 ya bebas sebenarnya ya. Nanti insya Allah akan disalurkan ke orang yang memang membutuhkan. Dalam ini adalah para santri-santri penghafal Quran yang sudah ada di dalam database kita. Kita alhamdulillah tabungan surga ini adalah salah satu program, termasuk juga program protein ini adalah salah satu program tabungan surga yang kita menyasar banyak para santri. Saya alhamdulillah dengan tim tabungan surga sudah lebih dari 4 tahun kita mendeliver banyak program ya untuk membantu teman-teman semua. Banyak testimoninya, nanti mungkin Anda juga bisa lihat ya. Nanti di akhir sesi mungkin kita akan tampilkan juga foto-foto dan videonya. Intinya adalah kita bantu orang, sejatinya kita lagi bantu diri kita sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi ya, masih ada waktu 30 detik yang memang pengen bersedekah, silakan tap
QR-nya ya. Nanti silakan nanti di situ infaknya berapa yang sesuai dengan kemampuan ataupun keinginan Anda ya. Nanti di akhir sesi juga kita akan ingatkan lagi ya. Oke teman-teman, ada yang sudah? Yang sudah bersedekah pagi, saya doakan semoga teman-teman semua Allah balas ya kebaikannya ya dengan kebaikan yang berlipat ya. Gak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke sambil jalan nanti Anda sambil bisa juga ya menyiapkan catatan ataupun katakanlah screenshotan ya foto-foto yang pengen di-share gitu ya. Nanti juga bisa sambil bersedekah ya. Nanti dikalian insya Allah di akhir sesi. Oke teman-teman, di pagi ini, di Jumat pagi ini, di materi Halbis Perdana, saya tertarik untuk membahas sebuah topik yang menjadi sangat menarik ya ketika dibahas di para pebisnis. By the way, saya mau tanya dulu di sini, siapa di sini yang hadir yang berasal dari kalangan pebisnis? Boleh komen gitu ya, pebisnis gitu ya. Buat yang guru komen guru, buat yang karyawan komen karyawan, buat mahasiswa komen mahasiswa, buat IRT komen IRT ya. Anda apa teman-teman? Boleh komen di kolom chat teman-teman. Silakan ya. Oh ada yang guru tuh kan, ada yang karyawan ya, ada yang pebisnis ya, ada bisnis tapi superhero gak apa-apa ya. Jadi Superman ya, pedagang ya. Nah ini ya. Nah ini jadi kalau kalau ngomongin soal tentang cuan sebenarnya hampir semua orang ya, mobil khusus kita yang sekarang sedang mencari nafkah buat bapak-bapak gitu kan. Ya otomatis akan berusaha untuk bisa semaksimal mungkin. Kang nggak bapak-bapak doang Kang, cuan mama juga iyalah gitu ya. Anda juga mama pengen lebih banyak uangnya, lebih banyak cuannya supaya bisa lebih bermanfaat buat banyak orang ya. Nah, ada salah satu habit yang mungkin juga di luar sana tidak banyak orang tahu karena sering saya ceritanya di forum-forum khusus seperti internal Halbis seperti ini. Saya pernah cerita dalam forum Halbis gitu ya di offline. Biasanya saya tuh tanda kutip gitu ya memancing keinginan. Ya, misalkan saya pengen punya target, pengen dapat omset sekian gitu ya, atau misalkan pengen buka cabang atau misalkan pengen dapat partner baru ataupun pengen penetrasi pasar gitu ya. Saya biasanya mancingin dengan sedekah gitu ya. Dan ini bukan soal transaksional, misalkan bersedekah bukan untuk itu, enggak, itu jelas tujuan bersedekah adalah kita pengen bantu orang-orang gitu kan, dengan tujuan tadi menggapai ridho Allah ya. Itu ini lebih kepada ya tadi jadi habit aja gitu. Makanya tadi kenapa kita mulai hal bis ini dengan sesi berinfak ataupun bersedekah. Dan semoga sekali lagi siapapun yang hadir ya, dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pedagang, guru ya dan semuanya ya insya Allah semuanya Allah berikan kelapangan rezeki ya kelapangan hati ya dan juga dilariskan jualannya ditumbuhkan bisnisnya ya disehatkan raganya dan dijadikan sebagai pribadi yang bermanfaat buat banyak orang ya komen amin yang itu juga doa Anda ya amin ya oke teman-teman saya akan masuk ke slide ya selama nanti materi kalau Anda mau foto monggo tafadhol foto aja ya nanti di share di Instagram ataupun di Facebook boleh mention saya gitu ya kalau nanti ada yang beruntung otomatis biasanya saya akan repost tuh ya lumayan lah 1 juta follower ya. Akun Anda nanti ngeksis gitu kan jadi silakan kalau Anda mau foto silakan foto ya kalau Anda mau screenshot silakan screenshot mau catat silakan catat jadi judulnya adalah kali ini di hal bis online pertama ini adalah kita akan membahas tentang antara cuan dan keberkahan ya sekarang kalau misalkan bicara masalah cuan dan keberkahan mana yang lebih penting teman-teman. Coba komen di kolom komen mana yang lebih penting cuan atau berkah ya. Ayo, ini ujian dari pertanyaan. Ya. Saya yakin jawaban di antara Anda kebanyakan mobil khusus yang muslim pasti komennya adalah berkah bener gak? Ada yang nggak mau kalah komen kedua aja, Masya Allah ya. Kalau dalam bisnis itu ada prinsip namanya genius of end teman-teman ya. Genius of end itu apa? Bagaimana kita ya ketika ada sebuah pilihan gitu kan. Jangan memilih salah satu gitu kan. Pilihannya dua-duanya. Tapi kalau ngomongin value ataupun nilai teman-teman, ya, ketika dibentrokan sebuah value yang memang sama-sama positif dan sama-sama baik, kita tetap harus milih, ya. Nah, ini antara cuan dan keberkahan, jadi sebenarnya mana yang lebih penting? Nah, itu tentu menjadi akan bahasan kita di pagi ini, teman-teman, ya. Nah, maka saya akan mulai dengan quote ini, ya. Tidak semua yang bertambah itu menenangkan dan tidak semua yang banyak itu membahagiakan. Setuju gak? Komen setuju kalau setuju ya. Contoh misalkan Anda nambah income gitu ya. Tidak semua itu menenangkan loh income banyak itu. Ya. Karena akan dipertanggungjawabkan. Seorang muslim, kita seorang muslim, pebisnis muslim, dari mana uang berasal ya dan akan kemana itu uang kita pakai itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau Anda sekarang punya duit banyak ya, kalau misalkan duitnya tersebut tidak Anda belanjakan di jalan Allah untuk kebaikan, itu dipertanggungjawabkan di akhirat.
Makanya sampai Aisyah itu ngomong ke Abdurrahman bin Auf dan juga para sahabat Nabi lainnya gitu kan. Orang kaya itu nanti hisabnya lama gitu. Tapi banyak orang yang akhirnya salah definisi dan salah simpulan gitu kan. Oh ya gitu, kalau gitu saya gak akan kaya gitu. Lah ini salah kesimpulan gitu kan. Tergantung makanya menggunakannya untuk apa. Kalau kita akhirnya kita gunakan demi kebaikan, ya insya Allah itu mempercepat kita masuk surga insya Allah, amin ya. Makanya Abdurrahman bin Auf pada saat tahu Aisyah ngomong kayak begitu apa yang dilakukan? Ya udah sedekahinnya yang banyak supaya cepet gitu kan. Ekspres ya. Nah, maka sekali lagi poinnya adalah duit banyak, income banyak, teman-teman. Itu tidak pasti ya, membuat kita tenang. Tidak jaminan ya. Kadang jadi bikin gak tenang kalau penyalurannya gak benar. Ya. Nah, ini poin pentingnya. Jadi teman-teman semua jangan ngerasa bahwa yang banyak duitnya, yang banyak income-nya, bahkan yang banyak followersnya itu tenang. Tidak ada ketenangan dalam ketenaran. Catat teman-teman ya. Tidak ada ketenangan dalam ketenaran. Saya tuh follower cuma 1 juta, ya qadarullah alhamdulillah itu banyak juga gitu kan. Tapi setiap kali kemana-mana ya, saya di mall jalan-jalan di Bandung ya, ya alhamdulillah gitu ya, ketemu ada yang nyapa, Kang, Kang Dewa ya, foto Kang gitu kan. Foto, oke ya udah foto gitu kan. Di masjid, di musola ketemu lagi, barusan Kang Dewa ya, "Ah, Kang, foto Kang, boleh yuk gitu kan. Tapi kalau di tempat seminar, di kerumunan yang kita sedang buru-buru, itu cukup membuang waktu tanda kutip gitu kan. Ya, saya pernah dapat cerita dari kawan saya, beliau di Yogyakarta, suatu ketika dia lagi nonton bioskop, ya, ketemu sama seorang artis pemeran Dilan, kalau Anda tahu, Iqbal ya, tahu nggak? Nah dia nonton bioskop tuh ceritanya dia pakai sweater gitu kan, pakai topi gitu, udah nyumput gitu kan. Pada saat dia nonton itu udah sengaja dia dia keluar terakhir di film itu. Nah, teman saya ini cerita, tahu gak, Wak, katanya, apa yang akhirnya dirasakan sama dia. Pada saat dia keluar keluar orang terakhir dari studio bioskop, pas di luar bioskop ternyata banyak orang nungguin. Artinya banyak orang yang sadar bahwa itu si Iqbal gitu kan. Apa yang terjadi dia foto juga. Bang, foto bang, mas foto mas. Oke, dan gimana kalau nggak dibilang sombong nanti kan? Saya pengalaman saya ngisi seminar workshop teman-teman ya. Tiap kali ketemu workshop itu seminar after itu tuh pasti banyak peserta tuh, Kang foto Kang, Kang sekali Kang sekali. Ya lu mah sekali. Gue berkali-kali, bener gak? Itu contoh bagaimana jumlah followers ya. Itu gak melulu gak jaminan bikin hati tenang dan nyaman gitu kan. Apalagi saya orang introvert ya. Kalau yang belum kenal, saya tuh introvert banget teman-teman. Kalau gak, saya tuh mirip Raditya Dika kalau nanti Raditya Dika itu kalau di sosmed tuh kayak aktif gitu kan, hanya tuh aslinya diem gitu. Kalau kalau ini tuh pakai headset gitu ya. Saya kadang kalau lagi nge-gym gitu, kalau lagi di jalan di mana gitu ya. Untuk tanda kutip memanipulasi gitu kan. Agar saya tuh sibuk dengan diri saya sendiri. Saya tuh pakai headset walaupun di headsetnya kadang gak ada suaranya. Kadang kadang kajian merotak, kadang musik gitu kan. Tapi kadang gak ada suaranya dia. Tek gitu doang. Untuk gue gak mau diganggu gitu. Itu sebagai kode gitu. Karena apa? Ya gak semua orang tuh bisa nyaman ketemu orang gitu. Itu ketika misalkan followers. Sama income banyak pun demikian. Bahkan seorang muslim itu ya nanti di akhirat akan ditanya ya. Di akhirat gak akan bergerak kakinya sebelum ditanya 4 hal. Tentang tubuhnya, tentang ilmunya, tentang hartanya, tentang usianya. Nah yang ketiga itu tentang hartanya. Jadi hartanya banyak itu bakal ditanya. Kemarin lu dapat duit dari mana gitu. Kemarin hartanya didapatkan dengan cara seperti apa. Dan digunakan untuk apa. Itu yang akan kita mintai pertanggungjawaban teman-teman. Jadi sekali lagi, Anda jangan ngerasa saldo saldo Anda banyak sekarang ya. Itu tenang. Jangan Anda ngerasa income Anda banyak, itu tenang ya. Dan itu bahagia bukan jaminan, teman-teman. Dan berlaku sebaliknya. Walaupun income Anda dikit ya, walaupun saldo Anda dikit, tapi kalau Anda penuh syukur di dalamnya, Anda makin dekat dengan Allah, itu bikin hati tenang dan bahagia, teman-teman. Setuju gak, teman-teman? Ya. Kang, kalau kayak gitu udahlah, saya gak punya duit aja. Salah kesimpulan, ya. Maka ketika Anda sekarang pengen income-nya naik, pengen omsetnya naik, pengen closingannya banyak, ya. Tadi goalnya adalah niatnya adalah pengen berbagi lebih banyak lagi. Nah, ini poin penting pertama yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi tidak semua yang bertambah itu menenangkan dan tidak semua yang banyak itu membahagiakan. Nah, sekarang saya mau nanya ke Anda, apakah Anda merasakan ini, pernah merasakan ini? Mungkin sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, atau bahkan berbulan-bulan. Di mana kondisinya adalah omset Anda naik, income Anda naik, ya, closingan Anda makin banyak, makin sering.
Pernah kayak gitu gak? Ya. Atau mungkin Kang, saya sebaliknya justru saya tuh omset income sama close itu lagi gak ada gitu kan. Sekarang kita tanya sebaliknya dulu. Income naik, omset naik, closing banyak, lifestyle-nya juga ikut naik. Tapi teman-teman yang terjadi adalah entah kenapa hati ini kok gelisah. Entah kenapa kok mudah banget marah, emosional, ngamuk-ngamuk, ya marah-marah gitu kan. Ditanya dikit langsung ngamuk, ngamuk, dia marah ke suami, ke istri gitu kan. Ibadah juga terasa hambar. Pernah ngerasa kayak gitu gak? Coba kolom komen diisi katakan pernah kalau yang pernah. So ketika Anda omset banyak gitu, atau kalau sigangan banyak order sampai ke bawah mimpi gitu, tapi gak tenang. Nah ini tanda dan juga rambu-rambu buat kita. Ya, jangan sampai kita itu salah memaknai sebuah angka, memaknai sebuah hasil ataupun cuan itu sendiri, teman-teman. Kang, saya mah alhamdulillah nggak pernah gelisah, nggak pernah marah, nggak pernah hambar ibadahnya gitu ya. Karena omset saya, income saya, koleksi saya nggak banyak, ya nggak gitu juga. Ya, poin pentingnya adalah teman-teman semua, bagaimana ketika Allah titipkan kita sebuah rezeki yang lebih dibandingkan kawan-kawan kita yang lainnya, ya, jangan sampai di titik non finansialnya, contohnya ada di spiritualnya, kita malah down, ya. Tadi orderan banyak, omset miliaran, tapi sholat jarang, ya. Sholat telat, tiap hari gak pernah nyentuh Quran, ya. Gak pernah one day one juice. Oke lah, saya nggak ngejar one day one juice, minimal 1 halaman kek, minimal 2 halaman kek, itu gak pernah disentuh itu Quran, ya. Sosmed dibuka sejam, ya, 2 jam scrolling, ya, nonton drama Cina mah standby gitu kan, nonton drama Korea mah pokoknya mah nonstop, giliran buka handphone ya untuk buka aplikasi apa namanya Quran atau buka gadget ya, buka aplikasi Quran ataupun buka Quran itu sendiri jarang. Itu tanda-tanda buat kita tuh harus sadar. Maka di pagi ini saya pengen mengingatkan ke teman-teman semua, sama saya juga seringkali demikian. Dan ketika saya bicara begitu, saya ingetin di sini dulu ya tuh, iya juga ya gitu. Maka jangan sampai, gitu kan. Sejatinya kita hidup ini ya hanya sekedar menunggu waktu sholat ke sholat aja kan. Ya, subuh nunggu sholat, duhur. Nanti Anda akan kerasa ketika Anda umroh, ya, wabil khusus ketika umrohnya itikaf bulan Ramadan ya, itu kerasa banget. Subuh nunggu syuruk, sholat syuruk, gitu kan. Terus juga istirahat bentar, sholat duha ya, sunnahnya kan. Lanjut lagi siangnya ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Lanjut lagi gitu pagi, siangnya kalau malamnya menghidupi malam. Kalau itikaf di bulan Ramadan tuh ada yang taraweh, ada yang namanya tahajud gitu kan. Itu tuh sholat ke sholat gitu. Nah, maka teman-teman sekali lagi gitu ya. Kalau kita sekarang ngerasa bahwa income gue lagi naik, omset saya lagi naik, closing lagi kenceng gitu kan. Tapi kok ada yang kurang di hati gitu kan. Nah, ini tanda-tanda buat kita. Nah, Kang, saya mah alhamdulillah ya, income dikit, omset dikit, closing dikit, tapi tetap gelisah. Itu lebih parah bukan alhamdulillah gitu kan. Nah, artinya apa? Udah mah secara spiritual, secara finansialnya down gitu kan. Finansialnya down, spiritual juga down. Nah, ini jangan sampai. Nah, ini ya. Nah ini ya, masalahnya bukan di uangnya tapi di cara kita memaknai uang tersebut, teman-teman. Makanya saya sering bilang, sejatinya rezeki yang kita itu, yang milik kita itu, teman-teman, hanya ada 3, yang kita makan dan kita minum, yang kita gunakan, yang kita pakai dan kita infakkan. Makanya kenapa kalau saya pribadi, kalau teman-teman halbis offline itu pasti tahu, saya sering menjelaskan tentang manajemen keuangan, ya. Bagaimana kita alokasikan untuk living, untuk saving, untuk giving, gitu kan, untuk investing, gitu kan. Itu tujuannya adalah apa? Untuk kita mapping, berapapun income kita itu mappingnya begitu, untuk kehidupan berapa, untuk tabungan berapa, buat invest berapa, buat sedekah berapa. Dan kenapa di bagian living itu dibikin kecil? Karena hidup kita sederhana, ya. Yang harus gak sederhana itu karya kita. Yang harus gak sederhana itu adalah dampaknya hidup kita. Yang harus gak sederhana itu adalah manfaatnya kita. Kalau hidupnya cukup sederhana aja, Kang sama nggak punya rumah, ya gak apa-apa, ada ngontrak aja, ngekos aja gak apa-apa. Dia itu udah bukan kewajiban punya rumah mah. Yang kewajiban itu ngasih tempat tinggal kalau buat bapak-bapak nih ya. Dan itu gak harus beli loh. Nah ini poin pentingnya itu, catat, tolong jangan maksain beli rumah tapi ujung-ujungnya KPR. Ya riba pula, dosa lagi gitu kan. Nah ini kan nambah-nambah ya. Jadi jangan maksain, kita tuh seringkali maksain kehendak ketika kita tidak mampu gitu. Ya ini tamparan keras buat kita gitu kan. Nah sama misalkan Kang saya kemana-mana gak ada mobil, udah sekarang Grab, Gojek banyak, udah naik itu aja, simple gitu kan. Nah jadi living sederhana aja gitu. Saving ya secukupnya aja lah saving.
tabungan berapa persennya dari tabungan, misalkan 5%, 10% dari penghasilan, ya. Karena sejatinya dalam rekening kita itu bukan rezeki kita, ya. Maka sudah cukupnya aja kita simpan buat dana darurat. Nah, permainan yang kita akan mainkan di dua pos terakhir, di investing dan di giving, di investasi dan untuk disedekah. Di investasi untuk hidup kita di bumi, di sedekah untuk hidup kita di akhirat. Makanya sering saya sampaikan, narasi kita adalah sedekah brutal salah satunya kan. Ayo sedekah yang banyak ya, sampai kita ngeluarinnya tuh bikin deg-degan hatinya ya. Kenapa demikian? Karena balik lagi teman-teman semua. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Kalau Anda pernah belajar bahasa Arab ya, lan ya, ada tiga kata tidak ya. Lam, lan, la ya dalam bahasa Arab. Kok Kang Dewa bahasa bahasa Arabnya bisa gitu. Saya dulu pesantren, kalau Anda tahu ya, kalau yang belum tahu ya. Jadi saya ada ngafal Quran juga, ada juga belajar bahasa Arab, ya, belajar fikih, belajar mufradat, ya, sorof, nahu dan segala macam. Lan dalam bahasa Arab itu artinya tidak dan selamanya, lamanya tidak gitu. Ya, artinya Allah nggak mungkin ya, Allah nggak akan tepatnya nggak akan memberikan kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Nah, makanya sekali dalam hidup kalau kita sekarang punya duit berapa, sedekahin. Ya deg-degan emang gitu kan. Kalau kita misalkan punya handphone tiga, yang satu nggak kepake ya kita sedekahin, infakin gitu kan. Punya motor ya, tiga nggak kepake ya kita wakaf manfaat gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Makanya di forum Halvis ini kalau Anda cuma sekedar berharap omset naik itu bukan goal kita gitu. Yang paling penting adalah di sini adalah iman Anda naik ya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Yang naik dan turun itu iman lagi motivasi. Tugasnya adalah nge-reminder buat kita semua, yuk sama-sama bisnisnya tumbuhkan, jualannya dilariskan, tapi juga iman dalam kondisi yang memuncak. Jangan sampai kehilangan iman. Ya, maka sekali lagi, masalahnya bukan di uangnya tapi di cara kita memaknai uang tersebut, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita bertanya sekarang kita ke teman-teman kita, ke kita sendiri. Kenapa makin kaya malah makin cemas? Anda pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Atau mungkin pernah melihat orang yang begitu? Dia makin kayak itu makin cemas, ya, nggak tenang. Ya, suatu ketika saya ngikutin sebuah forum di mana seorang pembicaranya tuh ngomong, seorang ustadz lagi ini, kawan saya tegur tuh udah beres. Cuy, lu ngasih analogi yang bener gitu. Nah dia bilang, tuh lihat orang kaya pas pas di Jakarta gitu kan. Kalau pas banjir, yang ngambang itu bukan 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 apa bukan bukan sendal, yang ngambang itu adalah mobil gitu kan. Apa namanya, mobil-mobil mahal gitu kan. Ya mending kita katanya. Nah ini salahnya, mending kita. Paling kalau kita mah jatuhnya yang ngambang gitu ya, yang ngapung itu adalah sendal swallow gitu lah ya. Ente ngasih analogi begitu bagi orang kaya ya. Gue kalau rusak mobil, tas mahal hilang, ya tinggal beli lagi gitu ya. Tapi poinnya adalah tadi balik lagi. Banyak orang sekarang yang dia tuh kondisinya kayak naik mobil mahal, kegores dikit gitu ya, langsung dia cemas kan. Nah gitu-gitu loh. Naik apa namanya kemana-mana pakai pakai mobil bagus, motor bagus, sendal bagus, takut ya. Nah banyak orang kaya makin kesini makin cemas. Nah ini kenapa? Banyak tadi ya, makin banyak duitnya, makin banyak cabang bisnisnya, kenapa malah makin kosong hatinya? Ya, banyak banget saya ketemu orang-orang kayak seperti ini teman-teman. Apalagi pas di umroh tuh cerita-ceritanya tuh keluar semua kan. Ya Kang, saya tuh bisnis alhamdulillah, tapi ya kenapa ya Kang? Kok kayaknya ada yang kosong hati gitu ya. Kenapa makin sukses malah makin jauh dari Allah? Ya. Nah, semoga kita tidak demikian kawan-kawan. Saling mendoakan, saling mengingatkan ya. Karena tugas kita mah hidup benar ya. Kita tidak ada harus tuntutan untuk omset miliaran, teman-teman. Kita tidak harus ada tuntutan jualan laris manis ataupun seperti apa ya. Tuntutan kita di dunia ini adalah on the track hidupnya. Karena itu semua dipertanggungjawabkan. Rezeki udah Allah jamin. Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu udah bukan jumlahnya itu rezeki, tapi bagaimana kita dapetin rezekinya. Ya, jadi ketika sekarang kondisi kita lagi kere, lagi miskin, lagi susah, sulit gitu kan. Jangan kita akhirnya ngerampok, nipu orang, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sekali lagi, maka di sini tugas kita adalah saling mendoakan dan saling mengingatkan. Nah, teman-teman, kalau kita ada yang ngalamin kondisi kayak begitu, jangan-jangan yang kita kejar itu bukan rezeki, teman-teman. Tapi yang kita kejar adalah hanya sekedar angka, teman-teman. Benar gak, teman-teman? Setuju gak, teman-teman? Ya, saya tuh pernah ada fase di titik itu, teman-teman.
Saya mau cerita bagaimana di fase usia saya di 25 sampai 34 ya tahun ini ya 30 deh 30 lah kurang lebih gitu ya. Itu yang saya kejar adalah angka. Kalau Anda lihat ya, pernah Anda mungkin melihat Instagram story saya ataupun Instagram bio saya ya. Pokoknya semuanya tentang angka. Bagaimana saya punya punya brand 41 brand. Bagaimana saya memenangkan kontes 30 kontes nomor satu. Bagaimana saya membuat buku 25 buku bestseller. Bagaimana saya punya alumni lebih dari 4.000. Bagaimana saya punya member lebih dari 20.000. Semua tentang angka. Pokoknya tentang cuan dan cuan. Ya, angka-angka dan angka gitu ya. Dan kita lupa dengan rezeki yang tidak tidak sifatnya materi ataupun angka. Teman-teman, apa rezeki yang sifatnya bukan angka, teman-teman? Coba share di kolom chat. Apa contoh rezeki yang bukan berupa materi, teman-teman? Apa kira-kira? Kesehatan, apalagi teman-teman. Sehat betul. Sehat itu luar biasa rezeki, teman-teman. Dan salah satu ikhtiarnya kita menjaga kesehatan adalah kalau saya pribadi, ya tadi dengan cara olahraga, jaga makan yang benar, supaya kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Ilmu bener Kang Agung ya. Apalagi kesakinahan, bener setuju. Apalagi kebahagiaan, ketenangan, keimanan, anak yang soleh, ya bisa ngaji juga luar biasa. Itu adalah sebuah rezeki, keselamatan, bisa ibadah. Ini semua rezeki teman-teman. Ya, itu rezeki. Termasuk pagi ini kita bisa ikutan halbis online ya HBO gitu kan. Itu rezeki. Di saat orang lain mungkin ada yang masih tidur, benar nggak? Di saat orang lain subuh bangun terus tidur lagi, benar nggak? Di saat orang lain ada yang mulai bekerja langsung. Ini buat teman-teman yang mungkin bekerja biasa jam segini kan OTW gitu ya. Nanti bisa tonton aja rekamannya ataupun misalkan mintalah ke tim dari apa namanya teman-teman dari Dev Foundation gitu kan untuk HBO-nya atau nanti bisa kita share juga gitu kan. Intinya adalah Anda hadir di sini di pagi ini itu adalah bagian dari rezeki. Itu syukuri teman-teman. Itu mahal nilainya. Apalagi kesempatan kita bisa hadir di pagi hari, di saat semua orang balik lagi, ada yang masih tidur tadi, ada yang sulit, ada yang mungkin lagi di jalan ngantar anak ya jam segini kan, ya. Nah, itu balik lagi, itu rezeki dan sifatnya bukan materi tapi imateri. Dan seringkali teman-teman, rezeki imateri kita itu lebih banyak dibandingkan rezeki yang sifatnya materinya, betul nggak? Benar kan? Nah ini poinnya. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada angka. Kalau hanya fokus pada angka, biasanya kita kurang bersyukur. Ya, mikirnya itu duit aja mulu. Duit aja. Padahal ya punya anak soleh, ya rezeki. Punya istri solehah, rezeki. Punya suami soleh, ya rezeki gitu kan. Punya tempat tinggal nyaman, rezeki, ketenangan, semua rezeki. Benar deh, Bang. Cuman kita kebanyakan adalah orang Sangat yang benar kurang deh. bersyukur. Ya, oke. Buat teman-teman yang baru hadir, jangan lupa untuk di-mute ya. Oke, teman-teman. Intinya adalah bagaimana kita jangan sampai sibuk untuk mencari angka-angka, tapi lupa mensyukuri rezeki-rezeki. Ya. Nah ini teman-teman kenapa demikian? Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, tapi dengan mengingat Allah. Jadi sekarang kita hidup, kenapa ya hidup ini gak tenang-tenang? Kok kayaknya resah mulu? Karena yang Anda pikirin duit mulu. Yang Anda pikirin cuan mulu, teman-teman. Bukan berarti nggak penting, tapi bukan yang terpenting. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Yes, betul. Tapi bukan berarti itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana cuan yang kita miliki hari ini, jaringan yang kita miliki hari ini, pertemanan, circle gitu ya, tim, itu bisa bikin kita makin dekat dengan Allah. Ya, maka sekarang Anda cek circle Anda. Apakah circle Anda ini, mentor Anda, minti Anda, murid Anda, guru Anda, pertemanan Anda, guru Anda, semua itu gitu ya, yang Anda follow bikin dekat sama Allah atau tidak? Kalau nggak bikin dekat sama Allah, kalau misalkan itu akun, mending unfollow. Ya, kalau misalkan katakanlah itu tidak bikin Anda dekat dengan Allah, bikin kita dekat dengan Allah gitu kan, mending kita jaga jarak. Ya, kita nganggap itu bestie, padahal toksik. Hanya gara-gara si bestie itu selalu mengiyakan apa yang kita lakukan. Lah, gimana sih? Sahabat sejati itu bukan yang selalu mengiyakan, teman-teman. Tapi yang meluruskan ketika kita mulai belok, gak benar. Nah, gak benernya patokannya di mana? Ya ketika mulai melenceng di jalan Allah.
Maka cari mentor yang nggak cuma sekedar ngomongin cuan, yang nggak cuma sekedar ngomongin omset. Itu mentor ngajak kita makin bener nggak, bikin bikin kita makin dekat dengan Allah tidak gitu. Sekarang orang tuh, apalagi Anda lihat sosmed teman-teman ya, semua ngomongin uang, uang, uang. Seakan-akan kaya itu penting, uang itu penting gitu kan. Ya emang penting, tapi baik lagi bukan yang terpenting. Nah, bikin hati tenang itu bukan dengan banyak uang, tapi dengan mengingat Allah, gitu ya. Tapi kan saya tetap aja sekarang saya gak tenang, saya gak ada duit. Nah, poin pentingnya adalah yang Allah jamin itu, ya rezeki Anda tuh Allah udah jamin. Jadi Anda yang bikin khawatir itu artinya Anda secara tidak langsung Anda gak yakin sama Allah. Sok sekarang logikanya di mana itu cak-cak, non cak-cak, misalnya cicak gitu. Yang namanya cicak, makanannya apa teman-teman saya nanya? Oh, yo, cicak namanya apa? Makanannya apa? Nyamuk, bener gak? Bener Kang Agung ya. Itu cicak makanannya nyamuk, kumaha ceritanya, ya. Nyamuknya terbang, cicaknya diem. Itu si cicak kalau kita orang tukang ngeluh manusia, ya Allah meningkat adil, Allah mah gitu kan. Itu tuh nyamuk ya bisa terbang kemana-mana, aing cicing hungkul misalkan kata orang Sunda bilang. Tapi begitu demikian. Maka lihat guru-guru bukan guru ya, orang tua mungkin orang tua guru kita datang seekor nyamuk. Nah, tiba-tiba kenapa tiba-tiba liriknya tuh datang seekor nyamuk bukan cicak mencari nyamuk, enggak datang seekor nyamuk. Itu rezeki teman-teman. Sok coba logikanya dari mana? Kenapa? Balik lagi, Allah sudah tetapkan. Kita manusia yang punya akal, punya iman, selalu khawatir. Gimana ya saya nanti makan, gimana ya? Kalem aja kali. Tapi tetap ya Anda ada ikhtiarnya ya, nggak cuma diam gitu. Jadi sekali lagi yang bikin tenang bukan soal uangnya, tapi poinnya adalah diingat Allahnya, dekat dengan Allahnya. Nah kita sering kali ada salah definisi teman-teman. Dikiranya kaya adalah cuma sekedar banyak uang. Dikiranya sukses cuma sekedar besarnya omset. Padahal kaya itu cukup teman-teman. Kaya itu cukup. Dan sukses itu tenang gitu. Ini definisi yang mungkin tidak semua orang bisa rasakan dan semua orang bisa sadari. Ya. Maka Anda sekarang kalau sudah merasa cukup, itu sudah kaya hati Anda. Ya, diri Anda sudah kaya. Anda jangan gunakan standar standar kekayaan yang ada sekarang di dunia. Karena sekarang di dunia ini dengan sistem kapitalisme ini ya pasti ukurannya materi. Yang kaya yang punya penghasilan 1 miliar, yang punya penghasilan 10 M, yang bisa penghasilan menghidupi gitu ya. Ya kita standar standar materi kan. Ya. Tapi banyak di antara mereka sekali lagi tidak tenang. Banyak di antara mereka tidak merasa cukup. Makanya yang namanya dunia itu selalu salah satunya adalah sifatnya itu adalah rakus, tidak merasa cukup, ya. Pokoknya tuh pengen aja terus apalagi apalagi gitu. Kalau kita nggak cas iman kita dengan forum halbi seperti ini, kita pasti lupa tuh dengan bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Ketika kita punya target sebulan misalkan, nggak nyampe target, ya bersyukur, ya bersabar. Ketika nyampe target, ya bersyukur kan begitu. Makanya kenapa dalam surah Imran pun kalau kita ngomongin sedekah gitu kan. Kaya itu bukan dari sedekah itu bukan dari yang kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Allazina yunfiquna fi sarai wa dharra wal kadhiminal ghadwi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kan begitu. Yang menginfakkan hartanya dari keadaan lapang maupun sempit. Lapang dan sempit. Bahkan dalam surat yang lain, kaya dan cukup. Ya, kaya dan cukup. Ini poin agna wa akna gini gitu ya. Itu penting buat kita merasa diri cukup. Ya, apalagi kebutuhan itu pasti cukup. Yang biasanya nggak cukup adalah keinginan, benar nggak? Keinginan untuk upgrade mobil, ya, keinginan untuk beli gadget baru, keinginan naikin rumah ya lebih tingkat gitu kan. Termasuk keinginan bermanfaat buat banyak orang nggak jadi masalah. Kalau keinginannya untuk di jalan Allah gitu. Nah, sama yang kedua adalah tadi sukses itu adalah tenang. Maka kalau Anda sekarang udah mulai merasa tenang di hidupnya, itu udah sukses buat Anda. Ya, kapan seorang dikatakan sukses? Ya ketika mulai tenang, mengingat Allah terus on the track. Ya, jangan sampai sekarang sibuk mencari dunia, ya, lupa dengan hakikatnya hidup kita sebagai hamba Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah, kita hidup tuh buat beribadah, bukan buat ngejar omset, ya. Bukan cuma sekedar closing doang gitu kan. Walaupun itu bagian dari kehidupan. Poin pentingnya adalah jangan sampai salah priority itu aja, ya. Nah, ini ya. Bagaimana di sini banyak orang yang terjebak
yang tidak terasa sama orang-orang. Sibuk cari uang tapi lupa cari keberkahan. Ya. Kerja keras tapi ternyata hatinya keras. Banyak yang kerja siang malam tapi lupa memperbaiki arahnya. Anda ngebut, tapi Anda salah jalan. Ya, Anda bisa tabrakan. Anda ngebut, tapi Anda salah jalan. Anda bisa buang-buang waktu. Maka yang penting itu pit stop teman-teman. Halbis setidaknya, ini HBO ini Halbis online ini setidaknya jadi pit stop Anda tiap minggu, tiap pekan. Monggo sekarang buka handphonenya, tiap Jumat di kalender setting jadwal jeder. Ya, HBO gitu. Ya, Halbis online pagi-pagi pada subuh 5:30 ya sampai jam 7. Ya, saya nanti udah jam 7 ini ada ngisi lakoh beneran. Jadi saya hari pagi ini sharing dengan kalian jam 7 sampai jam 9 saya ngisi kajian lagi nih. Pokoknya walaupun capek, nonstop gas gitu. Kalau ngomong capek, saya tadi malam baru beres jam berapa gitu kan. Tapi balik lagi ini bukan soal tentang kitanya. Kita tentang bagaimana bisa berdampak, bermanfaat gitu ya. Bisa menjadi bagian dari perubahan banyak orang kan begitu. Maka yuk arahnya diluruskan lagi, dimarahin lagi juga ya Allah Kang, makasih banyak udah ngingetin. Sama-sama saling mengingatkan ya. Karena kita juga kan ada kalanya lagi futur kan. Ada kalinya lagi down, wajar manusia. Saya pun sama. Kalau Anda ngelihat di Instagram, beberapa pekan lalu saya tuh lagi off dari Instagram, sosmed, 3 minggu kurang lebih, gitu kan. Setelah umroh, apalagi kemarin saya banyak bermuhasabah, berefleksi diri, gitu kan. Apa nih yang berubah orientasi hidupnya, bagaimana cara kita bisa bermanfaat lebih banyak lagi, apa yang salah orientasi dan segala macam. Itu wajar manusia, nama doang dewa, gitu kan. Wajar, tapi jangan lama-lama. Nah, setidaknya saya sekarang punya komitmen. Ya, tiap Jumat pagi saya tuh pengen sharing sama kalian dalam forum HBO Halakoh Bisnis Online atau Halbis Online. Monggo Anda agendakan tiap Jumat pagi. Siapa yang siap hadir setiap Jumat pagi? Coba komen di kolom komen, katakan saya ya. Pokoknya sudah niat aja dulu, diniatin hadir gratis by the way. Saya gak mau nerima duit dari kalian ya. Pokoknya ini free, program berbagi saya, program syiar saya, program dakwah saya gitu kan. Karena di sela-sela kesibukan saya di bisnis gitu ya, di siang hari gitu kan. Saya pengen tetap juga berbagi dengan teman-teman semua. Maka yang Anda komen siap hadir, pokoknya nanti pasang di kalender ya. Jumat pagi HBO bareng Kang Dewa gitu ya. Dor, langsung tarik setahun. Oh, karena saya sudah bikin agenda setahun juga. Ya kecuali nanti mungkin beberapa agenda yang Jumatnya itu paginya saya ada jadwal tidak bisa ditunda, misalkan lagi di perjalanan, misalkan atau gimana gitu ya. Kalau misalkan lagi di luar kota, walaupun di luar kota, saya selama bisa buka laptop, saya akan sharing insya Allah ya. Masya Allah ya, lebih dari 50 orang komen siap untuk nyimak Halbis online berikutnya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Nah ini ya, Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kayanya hati. Ya, jadi teman-teman semua, yang penting itu hati kita. Jadi sekarang kita, harta bolehlah masih kere, tapi hati kudu kaya. Teman-teman, mindsetnya gimana? Kaya adalah mentalitas. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Apa teman-teman? Kaya adalah mentalitas. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Nah, bukti kita mental kaya adalah kita juga tadi gak minta-minta, ya, gak ngemis-ngemis, ya, gak minta gratisan. Kalau memang dikasih terima, ini saya bikin program gratis, monggo ikutin. Ya. Tapi kalau misalkan saya bikin program berbayar misalnya suatu ketika gitu ya di forum bisnis yang lain gitu kan, ya Anda jangan Kang gratis, silakan lihat YouTube gua gratis banyak, silakan tonton aja. HBO gratis, silakan tonton aja gitu. Nah kadang orang ngemis-ngemis, ya ini yang jadi masalah mental, termasuk bersedekah. Udah mah ente tuh kere gitu kan, udah mah kita tuh kere gitu kan. Jangan sampai udah mah harta kere, dari segi hati juga kere gitu. Ah nanti kan kalau saya kaya juga bersedekah. Ada orang-orang dalam surat At-Taubah pernah dibahas tuh. Orang-orang yang bersedekah, orang yang pengen kaya supaya bisa bersedekah itu kan. Ketika dikasih kekayaan nggak sedekah juga. Maka sekarang sekali lagi teman-teman semua, tadi ya ada kurang lebih 80 orang yang pertama sudah saya ajak untuk memulai pagi ini di Jumat pagi untuk bersedekah. Nanti di akhir sesi juga akan saya kasih peluang juga buat Anda kalau memang pengen bersedekah berinfak silahkan ya. Bisa kita support para anak yatim, ya, duafa, para santri penghafal Quran ya. Monggo support mereka. Itu contoh kaya hati. Cuman sekedar kaya hartanya doang. Kang sedekahnya berapa? Ente mau ngasih 10.000, 25.000, ya 5.000, terserah. Yang penting mah sedekah gitu ya. Kalau Anda makin kaya, ya Anda makin gede juga angkanya. Tiap hari ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Intinya adalah bukanlah kekayaan itu banyaknya harga, tapi kekayaan adalah kaya hati teman-teman. Ya.
Nah, ada tiga level rezeki, kita ngomongin rezeki itu ya. Ada tiga level rezeki. Rezeki level pertama adalah yang dicari. Dan ini biasanya berupa salah satunya adalah materi ataupun uang. Kita nyari ini nih. Tiap hari teman-teman. Anda jualan, Anda bisnis, Anda nge-MC, Anda ngasih training gitu kan. Anda ngajar sebagai guru, Anda ngojol ya sebagai seorang ojek online. Dan apapun itu Anda nyari duit, bener gak? Itu wajar, karena itu bagian dari ikhtiar kita. Karena salah satu hukum dalam rezeki adalah ketika kita berikhtiar, bergerak, maka rezeki itu mulai dikeluarkan sama Allah tuh. Itu menjadi salah satu hakikatnya gitu kan. Syariatnya demikian. Ikhtiar gerak dulu tuh sama halnya Sofa Marwah. Sofa Marwah Siti Hajar kan muncrat di Ismail gitu kakinya. Itu memang bagian dari proses. Nah, ada level yang kedua, rezeki yang dirasakan. Nah, itu nikmat, teman-teman. Ya. Maka sekali lagi ada sekarang dikasih ketenangan, kelapangan, kebahagiaan, ya, nggak baperan, teman-teman. Itu kenikmatan tersendiri. Di saat orang lain banyak yang baper, dicemooh dikit baper, ya. Katanya Anda berjuang karena Allah. Katanya Anda berjuang mendapatkan rahmat ataupun ridha Allah. Pas komen-komen netizen komen Anda berhenti gitu kan. Lah gimana sih gitu kan? Katanya Anda berjuang demi mendapatkan surganya Allah, demi mendapatkan ridha Allah, ya. Giliran tetangga Anda, saudara Anda nyinyir Anda berhenti, ya. Berarti kan tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan. Maka ini harus Anda rasakan. Imateri sifatnya gitu ya. Dan rezeki yang diberkahi teman-teman yaitu ketenangan itu sendiri. Maka kuncinya adalah dalam hidup teman-teman yang tenang yang menang. Apa teman-teman? Yang tenang yang menang. Kalau Anda banyak tenangnya, insya Allah Anda banyak banyak menangnya. Saya pernah melatih anak saya berenang gitu kan. Prinsip ini berlaku pada saat setiap ngelatih ilmu tertentu ya. Kudu tenang, kudu menang gitu ya. Naik kuda kudu tenang. Anda yang suka berkuda ya. Kalau nggak tenang tuh pasti kudana ajolan gitu ya. Orang sudah bilang. Anda manah kudu tenang. Ya. Anda sekarang berenang kudu tenang. Makanya renang, tenang, menang. Nah, itu mindset saya ke anak saya tuh. Oh jago sekarang berenang ya, luar biasa. Panahan, tenang. Sama dalam ketika kena musibah juga kudu tenang. Walaupun mentalitas kita wajar kalau kita tiba-tiba emosional itu wajar, makanya minta ketenangan. Nah ini sekali lagi yang kita harus minta sama Allah keberkahan rezeki ini gitu kan. Ketenangan. Ya, dihujat tenang. Gak punya duit tenang. Gak ada transferan tenang. Udah tanggal 10 kena belum ada masuk uang tenang. Tenang kumaha gimana ini apa uang jajan anak apalah. Tetap yakin, tapi tetap bergerak ya. Anda mencari juga gitu. Poinnya adalah ketenangannya itu yang mahal. Ya. Ada orang nanya ke saya punya kawan teman, saya punya sahabat. Kita sama-sama punya utang dulu ceritanya. Kita sama-sama punya utang dulu. Saya utang 7,7 M, mungkin Anda juga sudah tahu ceritanya. Kawan saya 24 M. Dia nanya, "Wah, lu kok bisa tenang katanya menghadapi cercaan, makian, cibiran, cemoohan, hujatan dari orang-orang?" Saya bilang, "Kenapa harus enggak tenang?" Saya balik nanya. "Kenapa harus enggak tenang?" "Ya kan lu dihujat." "Ya emang kenapa?" "Kalau memang itu adalah bagian dari saya evaluasi diri. Saya berterima kasih atasnya. Makasih gitu kan. Sudah buat saya evaluasi gitu kan. Kalau itu ternyata tidak menjadi bagian dari saya, itu adalah sebuah fitnah, ya nggak apa-apa. Ya transfer pahala gitu kan. Nah, ketenangan sikap itu memang tidak langsung gampang demikian. Ada latihannya, ya. Dan salah satu simple tips saya buat kawan saya itu teman-teman, udah lepasin aja. Kalau bahasa zaman sekarang mungkin ya ridho, ikhlas gitu ya. Analoginya sederhana teman-teman. Analoginya kalau memang Anda pengen ngasih gampang kebayang gitu ya. Anda megang misalkan katakanlah botol minuman gitu ya. Diginiin tangannya gitu ya. Dipencet gitu ya si botolnya. Kalau kita megang cuma 1 menit, itu kita ringan bener gak? Ini dong ya, semenit aja pegang. Ringan insya Allah lah. Gitu. Coba pegang 30 menit. Coba pegang sejam. Walaupun itu kalau kita latihan hammer ya, kalau olahraga kuat lah insya Allah ngelatih hammer gitu ya. Ya tetap aja kalau udah setengah jam, sejam cangkel oke gitu bahasnya. Pegel juga. Terus sekarang solusinya gimana? Solusinya apa kira-kira? Lepasin, rilis aja. Udah aja biarin lah gitu kan. Nah gitu teman. Nah ini 3 lapar rezeki yang harus kita sadar. Gitu ya. Nah kenapa hati kita sering kali kosong? Kenapa hati kita sering kali hampa gitu kan? Karena banyak di antara kita niatnya meleset. Punya duit banyak karena pengen eksistensi. Pengen flexing. Punya duit banyak karena pengen show off,
Ya. Anda olahraga karena pengen six pack, ya. Ya gak apa-apa, tapi tadi apa? Pengen nunjukin ke orang, kan itu udah gak benar. Pengen cakep supaya bisa dilirik orang, kan? Niatnya itu loh, meleset gitu kan. Nah maka sekarang niatnya kudu benar, ya. Niatnya karena Allah udah jelas. Saya biasa kalau udah di forum seminar, ya, biasanya sesi ngomongin niat itu sesi yang paling tanda kutip menguras emosi itu. Karena banyak di antara mereka yang nangis tuh, ya. Karena kalau biasa kasih simulasi-simulasi tertentu tuh wah, akhirnya mewek gitu kan. Berapapun usianya, ya. Kenapa? Karena ini niat kita ini benar-benar akan diuji nanti pada saat jalan, ya. Bener enggaknya kan, persistensinya ya. Jalannya bengkok, mulai-mulai belok. Ya, niatnya pengen bantu orang tapi kok malah nipu orang. Niatnya pengen bermanfaat kok malah memanfaatkan. Ini beda-beda tipis tuh, ya. Anda ngontak tim Anda ngontak karyawan Anda ngontak teman Anda hanya pas butuh doang, memanfaatkan doang, ya. Tujuannya cuma sekedar dunia. Pokoknya demi dunia gitu ya. Apa-apa teh dunia. Nah, Allah tidak diikut sertakan. Padahal niatnya apa? Harusnya karena Allah. Jalannya gimana? Jalannya mencari ridho Allah gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk akhirat. Tapi tidak melupakan dunia. Ada dalilnya juga gitu. Intinya adalah yang bikin hati kita kosong hampa biasanya karena niatnya, jalannya dan tujuannya itu udah mulai keluar jalur. Maka salah satu tugas seorang mentor, teman-teman tahu nggak tugas mentor apa? Salah satu tugasnya adalah memastikan orang itu jalannya on the track, tidak belok-belok, ya. Nah, makanya forum HBO ini, hal bis online gitu. Tujuannya sekali lagi salah satunya adalah saya semoga bisa mengingatkan teman-teman, itu yang menjadi juga pengingat untuk diri saya sendiri, teman-teman. Ya, untuk sama-sama mendapatkan ridho Allah dan on track di jalan Allah, ya. Nah, ini ya teman-teman semua, bagaimana kalau sekarang orang banyak seringkali mereka mengandai-andai, ya. Kalau uang saya banyak, insya Allah saya akan bahagia kok gitu ya. Faktanya banyak orang yang bahagia, faktanya banyak orang yang kaya tidak bahagia, ya. Banyak orang di dunia ini yang masuk top top 10 besar kekayaannya di dunia nggak bahagia. Elon Musk juga sendiri pernah bilang bahwa kekayaan itu bukan dari uang, nggak bahagia, ya. Nah, ini jangan sampai Anda menggunakan standar bahagia hanya dari materi uang. Bahagia itu Anda ada gak ada materi, Anda kudu bahagia, Anda kudu tenang, ya. Nanti Anda akan rasakan bagaimana kebahagiaan sesungguhnya hakiki itu ketika udah mati, ya. Ketika Anda ketemu Allah, ketemu Rasulullah, Masya Allah itu ya, pasti nanti Anda akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, ya. Nah, di Indonesia ataupun di dunia ini gitu ya, di negeri ini ya, mungkin kita cukup ya bahagianya, ketenangannya itu yang kita rasakan dengan cara mensyukuri apa yang kita terima gitu kan. Ini ya, yang banyak uang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti merasa cukup, teman-teman. Saya ulangi ya, yang banyak uang belum tentu tenang. Jadi Anda yang sekarang belum punya banyak uang nih, tenang ya. Anda lebih di antara mereka ya. Nah, apalagi mereka yang punya banyak uang kalau hatinya benar, insya Allah lebih tenang. Karena Anda bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Ya, intinya adalah yang punya banyak uang itu belum tentu jaminan hatinya bakal tenang, belum tentu. Tapi yang tenang insya Allah mereka akan merasa cukup. Income berapapun kalem aja. Ya, saya kemarin cerita sama salah satu minti saya, salah satu murid saya, bagaimana saya bilang saya itu qadarullah kemarin ada masalah di salah satu bisnis gitu kan, terus juga ada beberapa biasalah urusan bisnis usaha gitu kan. Tapi di bisnis yang lain, izin Allah, Allah akhirnya angkat. Alhamdulillah salah satu bisnis kita ya profitnya di angka miliaran gitu kan, bagi-bagiin juga gede gitu kan. Nah, itu ada aja keyakinan. Karena saya meyakini bahwa ya udahlah rezekimu udah lo atur, ya. Yang penting mah kita ikhtiar dan yakin gitu kan. Ya. Sekarang coba deh jujur. Kalau Anda sekarang masih sering nunda sholat kagak gitu ya. Kalau Anda sudah on the track, alhamdulillah gitu ya. Masih sering masih jarang ngaji nggak? Gitu ya? Karena banyak di antara kita nih nggak pernah buka Quran, nggak pernah ikut kajian gitu kan. Yang sedekah pun rasa berat, takut miskin Kang. Ngapain takut miskin? Udah miskin, nyusuk nih kata-katanya. Ngapain takut gitu kan? Udah gitu kan. Ya, semoga dengan kita berbagi ini meringankan beban orang-orang di sekitar kita yang kita bantu. Mereka doanya nanti langsung tembus ke langit. Akhirnya harkat derajat kita diangkat gitu, ya. Nah, tapi pas giliran ngomongin omset teman-teman semua dikejar mati-matian. Baik di antara kita sholatnya ditunda, ngajinya jarang, sedekahnya berat, tapi omset dikejar mati-matian. Termasuk apa coba? Anda menargetkan omset,
Bener gak? Anda menargetkan omset, tapi posisinya adalah Anda tidak menargetkan apa? Anda tidak menargetkan sedekah. Aneh-aneh aja ini dunia kita nih ya, gitu. Kita seringkali menargetkan omset, tapi lupa menargetkan infak. Maka saya punya murid teman-teman di salah satu bisnis saya, milestone-nya sederhana. Omset 1 miliar, saya bilang, ya, profit 1 miliar, ya, income 1 miliar, infak 1 miliar. Apa teman-teman? Ulangi di kolom chat coba supaya ingat, supaya matang di kepala nih. Apa target terdekat kita kalau kita ngomongin bisnis? Tulis di chat, omset 1 miliar, apalagi profit 1 miliar, apalagi income 1 miliar, apalagi infak 1 miliar. Itu targetnya. Jangan cuma sekedar omset 1 miliar. Infak gak pernah nargetin, gimana sih? Nah, bisa jadi salah orientasi tuh, cuma ngejar di angkanya doang ya. Jangan sampai kita sukses di dunia tapi bangkrut di akhirat. Suksesnya kita, kayaknya kita adalah jalan tol menuju neraka, nauzubillahi min zalik. Benar gak, teman-teman? Ya. Maka sekali lagi di sini kita diingatkan oleh Rasulullah ya, orang bangkrut adalah orang yang datang dengan pahala tapi habis karena menyakiti orang lain. Ya. Ada komentar kemarin di kolom Instagram saya, Kang Dewa lagi dihujat, katanya di thread, saya lama itu diomongin. Oh macam-macam dihujat, wah macam-macam dengan tuduhan, fitnahan dan gorengan-gorengan gila gitu ya. Saya komen, oh saya makasih sama mereka. Saya bilang, mereka yang itu adalah membicarakan saya dan katakanlah itu saya benar gitu kan, saya makasih. Tapi balik lagi, makasih karena menjadi evaluasi buat saya. Walaupun itu gibah buat dia, saya bilang. Dan saya makasih buat mereka yang fitnah saya. Karena dengannya pahalanya ditransfer ke saya, dosa saya ditransfer ke mereka. Walaupun itu jadi fitnah. Jadi Anda kalau yang sekarang dihujat, bagaimana cara menghadapi orang yang menghujat kan? Gitu ya. Menyakiti kita, ya udah kalem aja. Ya walaupun mereka nggak gampang kalem, iya. Bisa Anda off-kan sosmed, jangan buka sosmednya gitu ya. Jangan dibacain komentarnya gitu kan. Tapi ingat hadis ini gitu loh. Orang bangkrut adalah orang yang datang dengan pahala tapi habis karena menyakiti orang lain. Menghujat orang aja mulu. Maka wajar kenapa ya rezekiku seret ya entek, seret gimana? Udah mah dosa sama Allah banyak, salah sama manusia juga banyak. Sementara hadis yang lain adalah seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa dia perbuatnya tuh ayo. Ya. Jadi baik lagi sekali lagi teman-teman semua, jangan sampai kita nih menyakiti hati orang dengan omongan-omongan kita. Saya itu omongan lumayan jelek ya, tapi saya sering bilang, mohon maaf, saya bilang, mohon maaf nih ya, bukan bermaksud untuk gimana, tapi ini menyadarkan. Kadang kita butuh menampar orang untuk orang sadar. Karena saya pribadi butuh ditampar gitu kan. Nah ini poin pentingnya teman-teman semua ya. Masalah utamanya bukan kurang uang, bukan kurang strategi, tapi kurang keberkahan. Ya. Maka yuk fokus kita sekarang nggak cuma sekedar uang ataupun cuannya, tapi fokus pada keberkahannya. Ya. Nah pertanyaannya adalah gitu ya. Apa itu berkah? Teman-teman, apa yang Anda ketahui tentang berkah? Boleh share di kolom chat. Coba. Apa yang Anda ketahui dari keberkahan ataupun berkah itu sendiri? Banyak di antara Anda yang bilang bahwa berkah itu Kang bertambahnya kebaikan. Berkah itu adalah mendapatkan ridho Allah. Berkah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh ketenangan. Menjadi lebih baik, ziyadatul khair. Ya, ini ya. Itu benar. Semakin dekat dengan Allah, itu benar. Berkah adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang sedikit, tapi itu mencukupkan kita. Ya. Berkah adalah ketika kita mendapatkan banyak, tapi tidak merusak diri kita. Ketika income kita dikit nih, ya, tapi kita tuh ngerasa cukup. Oh ya udah cukup. Ya. Ketika income kita banyak, jadi ngerusak kita, bahkan bikin kita makin berbuat dosa, bikin kita malah jumawa, bikin kita sombong, bikin kita lupa dengan Allah gitu kan. Nah, jangan sampai itu, ya. Berkah ketika apa? Ada ketenangan di dalamnya. Dan tentunya yang paling masyhur adalah berkah adalah bertambahnya kebaikan kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Jadi di tahun lalu teman-teman, saya pernah cerita ke salah seorang kawan. Ya, qadarullah di tahun ini dari segi income saya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, saya bilang. Tapi saya bersyukur, saya bilang. Kenapa saya bersyukur? Karena di aspek yang lain saya bertumbuh. Finansial saya berkurang, tapi kesehatan saya bertumbuh, ya, ketenangan saya bertumbuh, kebahagiaan saya bertumbuh, ya. Nah, ini menjadi poin penting, artinya ada keberkahan walaupun income turun, tapi makin lebih baik, hafalan makin banyak,
kedekatan dengan keluarga makin sering, gitu kan? Bonding dengan kawan-kawan, keluarga makin bonding, ya, bermanfaat lebih banyak. Itu tumbuh, itu keberkahan. Daripada Anda omsetnya naik, ya, income-nya naik, apa yang terjadi tiba-tiba? Anda jauh dari keluarga, Anda gak pernah sholat, Anda gak pernah puasa, Anda sakit-sakitan, nah tuh gimana tuh kira-kira? Maka sekali lagi, jangan sampai salah definisi tentang berkah itu sendiri, ya. Nah, ini ya, jika penduduk beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Al-A'raf ayat 96. Jadi sekali lagi, kita terus meminta kepada Allah tentang keberkahan itu sendiri, ya. Nah, kesalahan para pebisnis pada umumnya sekarang yang sering kali dirasakan dan dicurhatkan sama teman-teman adalah gitu ya, mereka fokus pada strategi tapi lupa dengan spiritualnya. Mereka fokus pada yang namanya finansial, lupa spiritual. Mereka fokus pada closingannya, lupa dengan kejujurannya. Bikin copywriting, poinnya adalah selalu dia manipulatif gitu kan, bohong gitu kan. Saya sering ngajarin teknik closing, tapi saya tidak mengajarkan berbohong. Ya, value itu harus dipegang di junjung tinggi gitu kan. Ya, fokus bertumbuh ataupun pertumbuhan, tapi lupa dengan ridha Allah. Ini kesalahan umum pebisnis pada umumnya yang tentu adalah Muslim buat kita teman-teman. Ya, kita pintar jualan tapi lupa mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Ya, nah maka sekali lagi jangan sampai kita melakukan kesalahan itu. Nah maka kita harus mulai shifting market nih, shifting mindset teman-teman ya. Mindset itu gimana? Ya, saya sering bilang untuk kalau di dalam forum-forum bisnis, ubah mindsetnya berubah omsetnya gitu ya. Nah sama dalam hidup pun begitu, mindset kita harus kita ubah yang awalnya gimana caranya cepat kaya, menjadi apa kira-kira gimana caranya Allah ridho. Ya, maka ketika ditanya seorang Muslim pengusaha bisnis yang bagus yang gimana Kang? Gak cuma sekedar bisnis yang dibutuhkan market. Kan begitu ya, mungkin Anda pernah belajar di forum-forum bisnis, mentor-mentor gitu ya. Yang bagus itu yang dibutuhkan market. Iya, tapi buat kita yang muslim, dibutuhkan market dan Allah ridho di dalamnya. Karena ketika Allah ridho, di situ adalah keberkahan. Ketika ada keberkahan, kita lebih baik. Kayak kita lebih baik, potensi kita masuk surga gede. Karena rahmat Allah turun, gitu loh maksudnya ya, paham ya? Nah ini penting. Jadi jangan cuma sekedar, aduh gue pengen cepat kaya, aduh ini mindsetnya mindset hedonis gitu. Mindset sekularis, mindset kapitalis gitu kan. Kita ini muslim. Ya kecuali muslim Anda cuma KTP doang ya, cuma pura-pura muslim ya, beda cerita. Ya terserah itu tanggung jawaban diri sendiri gitu. Poinnya kita teman-teman semua, yang muslim nih terutama. Ya, saya sekali lagi, saya mendakwakan ini bukan karena saya paling ahli, paling jauh, paling ngerti. Enggak. Ini bukti peduli aja dan bukti kewajiban saya ditunaikan karena kewajiban dakwah. Jangan jadi orang yang sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan. Udah ngaji mah di masjid, seminar mah bisnis mah di seminar gitu kan. Ya enggak gitu konsepnya. Maka yuk saling mengingatkan. Forum ini adalah forum saling mengingatkan di hal bisnis itu, ya teman-teman ya. Nah, maka bagaimana formula hidup kita supaya lebih benar ke depannya ya? Cuan plus takwa insya Allah berkah. Cuan minus takwa itu jadi musibah yang tertunda ya, kalau nggak di dunia di akhirat gitu kan. Maka pastikan kita dapat cuan iya plus ketakwaan di dalamnya, maka insya Allah ada keberkahan ya. Maka saya doakan semuanya terbaik di pagi ini, yang pagi yang sangat mulia, di hari yang sangat mulia, di Jumat ini gitu ya, yang hari ini nyimak, yang HBO perdana ini hadir ya, pastikan Anda mengagendakan per pekan tiap Jumat pagi untuk juga ikutan seperti ini ya. Semoga nanti cuannya makin banyak ya. Terus juga ketakwaannya makin meningkat, keberkahannya dihadirkan gitu kan. Dan itu Masya Allah ya, rezeki yang sangat berharga ya. Nah maka teman-teman, sekarang kita lihat, apa sih tanda rezeki berkah itu? Tanda rezeki berkah, salah satunya adalah ketika hati kita tenang, ketika keluarga kita hangat, ketika ibadah kita nikmat dan tidak gelisah walaupun sedikit. Saya ulangi. Tanda rezeki berkah itu adalah ketika hati kita tenang, ketika keluarga kita hangat, ketika ibadah kita nikmat dan tidak gelisah walaupun angkanya sedikit. Itu ciri-ciri rezeki yang berkah. Kalau Anda sekarang merasakan ketenangan dalam hati Anda, hangat dalam keluarga, bisa berkumpul, ya, bisa bercengkrama, bisa ibadah nikmat, sholat tepat waktu, gitu kan? Ya, saya tadi ditanya jam 5 gitu kan, Kang udah standby, bentar gitu, di masjid, ya subuh subuh kita ke masjid dulu, gitu kan? Ya, itu tidak semua orang itu dibangunkan sholat subuh loh, teman-teman.
Tidak mau bangun sholat subuh. Udah azan nggak bangun. Ada orang begitu. Udah bangun tapi gak ke masjid, malah buka handphone, tidur-tiduran, sholat sendiri. Namun Farid tetap sendiri yang cowok tuh ya. Aduh, udah pakai mau kenai sholatnya lu di rumah gitu kan. Nah ini kan kenikmatan ibadah. Dan tadi ketika duitnya dikit, nggak gelisah. Ya, tidak ham gitu kan, tenang aja, kalem ya. Rezeki mah sudah diatur gitu kan, tidak akan tertukar ya. Nah, yang tidak berkah contohnya apa? Ciri-cirinya mudah stres. Jadi Anda sekarang yang mudah stres, aduh, udahlah ya. Jangan sampai ya. Boros teman-teman ya, banyak masalah dan tidak pernah cukup. Makasih lagi ya, salah satunya tuh triknya, nanti salah satu trik ya, saya satu tips dari saya adalah solusinya perbanyak sedekah. Walaupun kecil, walaupun 10.000, 25.000, 100.000 gitu, 50.000, walaupun cuma 2.000, 1.000 itu gak apa-apa. Allah menyukai kok yang kecil, walaupun yang penting konsisten gitu ya. Nah ini ya, kalau uang membuat Anda jauh dari Allah, itu bukan rezeki, itu ujian. Tahu istidraj teman-teman? Apa istidraj? Ada yang tahu gak? Coba komen di kolom komen yang pernah dengar istilah istidraj. Ada orang-orang yang kena istidraj, di mana hartanya banyak, rumahnya megah, ya mobilnya mewah, ya penghasilannya wah gitu kan. Tapi ya bener disungkun kan. Tapi dia jauh dari Allah. Aduh itu kayak disungkun orang Sunda bilang ya. Nah, jangan sampai kita termasuk istidraj ya. Nah, ini ya menunda balasan Allah dengan memberikan kemudahan rezeki lancar. Masya Allah nih Kang Arif ya. Orang yang dikasih banyak nikmat dari Allah tapi jauh dari Allah, benar Kang Ferry ya. Terus. Nah, ini ya. Maka teman-teman sekali lagi ya, tugas kita adalah baik lagi mendapatkan ridha Allah di jalan yang benar, on the track. Kang, boleh gak sih sedekah kita minta misalkan katakanlah kesehatan? Boleh. Itu bagian, karena itu jelas kok. Berdoalah kepada aku. Karena Allah bilang gitu. Kalau Anda minta kesehatan, minta kekayaan, minta awan, boleh silakan aja. Tapi ketika katakanlah Allah tunda itu, tunda Anda gak kaya, tunda Anda gak sehat, Anda sudah lama nikah, Anda gak hamil, gak punya anak, Anda sakit-sakitan, jangan langsung gerutu gitu poinnya. Kalau nggak tercapai, sabar. Kalau tercapai, syukur gitu. Jangan sampai kita pada saat kita apa gak dikasih sama Allah malah protes, ya. Nah, maka teman-teman semua, ya, di sini solusinya. Maka apa Kang solusinya Kang ya di Halbis satu ini, di Halakobis online di episode satu ini, supaya nggak cuma sekedar terbuai pada cuan ya. Mari kita luruskan niat kita. Kenapa Anda bisnis? Ya, untuk gaya hidup kah? Untuk validasi orang kah? Atau untuk ibadah? Ya. Jelas niat kita bisnis bagian dari kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Kita harus niatkan untuk ibadah. Salah satunya apa tadi? Dengan cara kita bermuamalah dengan benar. Ya, niatnya adalah untuk ibadah. Sehingga kita dalam berbisnis bermuamalah pun kalau niatnya ibadah itu jadi pahala. Kalau ini cuma sekedar cuan buat gaya hidup, validasi orang kelihatan keren gitu kan. Aduh, itu malah jadi cuma sekedar capek capek doang, effort gitu ya, tapi nggak jadi nilai ibadah. Maka yuk luaskan niat kita. Niatnya bisnis adalah untuk ibadah, untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Yang kedua, solusi yang kedua adalah perbaiki caranya. Ada caranya, niatnya benar, tapi caranya ini yang masalah ya. Maka kita harus jujur dalam berbisnis. Ya, saya punya partner namanya Dokter Samira, kalau mungkin Anda tahu ya. Tahu teman-teman Dokter Samira siapa? Itu dokter detektif ya. Beliau selalu tanda kutip gitu ya membongkar ya bisnis-bisnis skincare kosmetik yang dia overclaim, nggak jujur. Karena dia tuh waktu saya ketemu beliau gitu kan, dia beliau ke Bandung sengaja ngobrol panjang lebar, pengen partneran dan segala macam gitu kan. Ceritanya adalah pengen memberantas orang-orang yang nggak jujur, pengen jihad jalannya gitu ya. Masya Allah, jujur, harus jujur teman-teman, jangan overclaim, jangan nipu gitu ya, tidak manipulatif ya, ngada-ngada, over promise gitu kan. Dan apa teman-teman semua? Tidak zolim ya. Saya sekarang jalanin bisnis jaringan nih gitu kan dengan teman-teman di SR12 ya di Retali gitu kan. Nah, jangan sampai kita zolim sebagai leader ya. Kita punya misalkan ada menunaikan hak reward kita gitu kan ke bawah kita tapi gak ditunaikan ya. Kita harusnya melakukan A, dia nggak ngelakukan A gitu. Ini jangan sampai kayak begitu sebagai leader. Pun juga sebagai minti murid. Ya, Anda pun jangan katakanlah gak ngelakuin tapi Anda report misalkan. Nah, ini bohong kan? Ya nggak jujur kan? Lebih baik lambat tapi halal tapi daripada cepat tapi bermasalah. Ya tentu kalau ngomongin bagusnya ya cepat dan halal gitu kan. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin milih gitu kan.
cara yang memang bikin berkah ya. Nah ini ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perbanyak sedekah. Nah, di perbanyak sedekah ini tentunya, ya baik lagi, bukan kayak ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Nah, dalam surah Al-Baqarah ya, banyak ayat sebenarnya dalam Al-Quran ya, tentang sedekah. Salah satunya ini ya dalam surat Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang bersedekah itu dilipat gandakan 700 kali. Jangan takut miskin gara-gara sedekah. Ya, maka buat teman-teman semua sekali lagi yang sudah bersedekah di hari ini, semoga Allah lipat gandakan kebaikannya. Ya, bagi yang belum, nanti informasinya akan saya share di akhir ya sama teman-teman dari Dev Foundation gitu kan. Insya Allah akan disalurkan ke teman-teman yang membutuhkan secara santri-santri hafal Quran gitu kan. Insya Allah nanti kita akan praktek setelah ini gitu ya. Nah, teman-teman, paradigma yang sering kali terjadi saat ini adalah orang biasa dia punya dulu baru bersedekah. Bener gak? Punya dulu tuh baru bersedekah. Sementara orang yang bertumbuh, orang yang hebat, orang yang luar biasa, mereka sedekah dulu baru nanti dilapangkan. Ya. Dan ingat, sedekah itu nggak harus banyak, nggak harus besar gitu poinnya. Dengan uang berapapun Anda bisa bersedekah dong. Ya, bisa bersedekah loh. Kang, saya mau gak ada uang, bisa dengan ilmu loh. Nah, Anda sekarang kan nyimak ini 120 orang ya. Coba nanti bikin resumenya di Instagram Story ataupun WA Story ataupun di Facebook ataupun di mana lah, mention saya atau mention Dev Foundation gitu ya. Nah, itu jadi sedekah loh, sedekah ilmu Anda. Ya. Nah, itu niatkan. Dan ingat, mendalalak khairin falahu mislu ajrin fa'ilhi, barang siapa menunjukkan kebaikan, baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi Anda gak akan berkurang tuh ketika ngajak orang berbuat baik ya. Nah, ini ya. Yang Anda tahan belum tentu milik Anda, yang Anda keluarkan justru itu yang kekal. Yang kita tahan sekarang nih saldo kita itu bukan untuk milik kita loh. Tapi yang kita keluarkan untuk jalan Allah, bersedekah, insya Allah itu yang akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Teman-teman. Ya. Setuju teman-teman, sedekah itu mengayakan? Coba komen setuju di kolom komen. Sedekah itu mengayakan. Setuju teman-teman, sedekah itu membahagiakan? Setuju teman-teman, sedekah itu membuat kita lebih tenang, membuat lebih bahagia, membuat lebih plong, ya. Nah, itu penting mindset itu. Kenapa? Karena tidak semua orang punya mindset demikian. Dikiranya kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan ketika dapat duit. Atau tidak, justru pas ngeluarin duit, dalamnya di jalan Allah gitu. Ya. Nah ini teman-teman, ya kita ada program. Nah, tadi saya sudah sebut di awal ya, di teman-teman dari Dev Foundation Tabungan Surga teman-teman itu ada program gradasi namanya. Gradasi ini adalah gerakan daging untuk santri, ya. Jadi gerakan daging untuk santri ini kita berbagi daging untuk para santri penghafal Quran, ya. Dan untuk mereka pada saat proses penghafalnya jangan sampai kena stunting. Mungkin Anda tahu ya fenomena di negeri ini gitu kan. Bahkan sampai Pak Presiden aja bikin program MBG kan untuk nutrisi gitu kan. Nah, alhamdulillah kita sudah jalan 4 tahun. Ya, namanya program gradasi. Nah, di tahun ini ya di periode baru after Ramadan kemarin kita menelurkan program baru ya. Namanya program protein. Nanti saya akan sampaikan. Intinya adalah di luar sana banyak santri-santri yang mereka sedang belajar agama ya untuk menghafal Al-Qur'an, tapi ya makanannya tidak tersedia, nutrisinya cukup. Teman-teman, ya ini yang jadi masalah. Kang kok tahu? By the way, saya juga pernah santri gitu. Nasi nasak itu ya, Anda santri di sini siapa santri? Nasinya segini gitu, sepiring mentung gitu. Tempe gitu, tahu kecil gitu. Atau daging seetik gitu kan. Nah, ini gimana caranya kita nih proteinnya yang dibanyakin. Susunya enak ya, gak cuma sekedar isinya gula ya. Kebanyakan sekarang susu isinya gula ya. Proteinnya luar biasa, daging-daging. Oh, itu daging itu saya sekarang lagi banyak karnivor tuh dalam seminggu ini ya. Makanya daging-dagingan gitu kan. Itu nutrisinya luar biasa, besar banget gitu. Saya menghindari karbo walaupun kemarin cheat day sih kemarin. Saya ada kopdar kemarin, wah makannya akhirnya cheat day, makan cheating gitu kan. Nah, intinya adalah banyak santri ya, bangun sebelum subuh, dia itu menghafal Quran, hidup sederhana gitu kan, tapi kebutuhan nutrisinya terbatas. Nah, maka sekarang kalau kita sudah sadar bahwa ternyata sedekah itu menjadi penting, kita pengen nolong orang, apalagi santri penghafal Quran, yuk ambil bagian di sini, gitu ya. Nah, kalau Anda hari ini tuh bisa makan enak, bisa jajan, jalan-jalan, bisa ngopi-ngopi santus, ngopi nikmat, gitu ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, sudahkah kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan? Siapa? Mereka, para penghafal Quran, para santri-santri, para duafa, para masakin, ya. Kang, saya juga butuh dibantu. Justru ini poinnya. Kalau ente sekarang lagi kondisi minus ya, kalau misalkan gak ada uang, gak usah maksain. Poinnya adalah sedekah ilmu aja. Tapi kalau ada uang kan, walaupun cuma berapa ya, yuk kita sama-sama support. Mereka memberi makan meskipun mereka membutuhkannya ini nih. Walaupun kita butuh, tapi kita ngasih orang itu luar biasa dalam surat Al-Insan, surat manusia, gitu ya.
8 sampai 9 gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, nah ini ya nanti akan disampaikan mungkin sama Kang Adit gitu secara videonya dan foto-fotonya. Kita ada program namanya program tambahan energi untuk santri ya, memberi nutrisi untuk santri gitu kan, menjaga semangat mereka belajar ya, menjadi ladang amal jariah ya. Ini nanti akan di-share sama teman-teman. Intinya adalah kita ngasih peluang buat teman-teman berbuat baik ya. Siapa yang siap membantu support para santri untuk terus bertumbuh? Komen siap gitu. Siap, 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 siap gitu ya. Insya Allah niat Anda, niat baik Anda di kolom komen katakan siap gitu kan, itu menjadi pahala buat Anda. Kalau catat malaikat lewatin pagi-pagi gitu kan. Amin gitu. Semoga lipat gandakan kebaikan padanya gitu ya. Nah ini teman-teman, mungkin kita tidak menghafal Quran, tidak bisa menghafal Quran 30 juz gitu ya, sampai khatam gitu kan. Tapi sekali lagi kita ikut serta, ikut andil dalam perjuangan mereka. Nanti akan ada video khusus setiap bulannya, bahkan setiap pekannya atau setiap 2 pekan dari para santri. Saya punya program ini udah lama sekali lagi ya, di program gradasi, program ICH. Nah, saya sekarang ngebuka juga peluang buat teman-teman nih, kalau memang ikut serta, mau ikut serta silahkan gitu kan. Nah, ini ya, poinnya adalah uang Anda di dunia ini terbatas, tapi pahala insya Allah tidak terbatas. Jadi pasti pahala buat kita. Kalau kita banyak di antara pebisnis itu, seringkali namanya ngambil passive income, targetnya gitu ya. Kita sekarang, kita perbesar pasti pahala kita. Ya, perbesar pasti pahala kita yang akan menjadi saksi, bukti, ataupun pemberat amal timbangan kita di akhirat. Siap teman-teman? Komen siap. Kalau siap ngejar pasif pahala, gak cuman sekedar pasif income ya. Pasif income MLM. Kita bukan MLM ya, tenang ya. Nah, mari ambil bagian ya. Donasi terbaik Anda, sisihkan sebagian rezeki ya. Niatkan untuk keberkahan hidup gitu kan. Nah, buat tim tabungan surga ataupun DV Foundation, boleh mungkin di-share dulu di halaman depan ya, QRIS-nya gitu ya, supaya kita bisa ikut serta terlibat dalam program kebaikan para santri ini gitu ya. Boleh di-share Kang Adit? Siap, siap. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa ya. Nah ini ya teman-teman, jadi di depan Anda, ya di depan layar Anda itu ada QR ya. Di sini Anda bisa infak ya, nominalnya sebenarnya berapapun ya. Tapi untuk kalau misalkan posisinya adalah kita pengen support para santri untuk program protein ya, itu biasanya kelipatannya itu adalah kelipatan 25.000 ya. Tapi bebas, sebenarnya sebebas sih. Tapi nanti Anda boleh, kalau memang pengen memberikan yang terbaik gitu ya, kelipatan 25 gitu. Kalau mau 10.000 juga bisa sebenarnya gitu kan. Tapi kan jadinya urunan keroyokan gitu jatuhnya. 25, 50, cepet gitu ya. 1 juta juga boleh ya. Ini ada orang kaya nih 170 orang, saya kan ada orang kaya, jangan Anda membatasi jadi minimalnya kecil ya. Jeda 500.000 gitu loh ya. 1,5 juta, bismillah gitu kan. Monggo saya kasih waktu gitu kan. Nanti saya juga akan informasikan mungkin berupa PDF-nya oleh Kang Adit di akhir sesi. Ini intinya sambil jalan di pertengahan, kalau Anda yang tadi belum pagi gitu ya, pagi belum sedekah, monggo QR-nya silakan ya. Lanjut dulu teman-teman. Intinya adalah yuk kita ikut serta dalam berbagi dengan banyak orang gitu ya. Karena kita sadar bahwa cuan itu penting tapi bukan yang paling penting gitu kan. Nah, ketika kejar cuan itu penting tapi jangan lupa ya, yang Anda bawa pulang nanti bukan uang tapi amal. Walaupun amal bukan menentu buat kita masuk surga ya teman-teman. Ya, yang bikin kita masuk surga itu adalah rahmatnya Allah ya. Tapi baik lagi ya, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah kalau kita gak punya amalan, kan begitu ya. Maka yuk kita perbanyak amal soleh kita di dunia selagi masih hidup, jangan sampai kita udah mati nyesal gitu ya. Maka mulai hari ini kejar cuan, gas kan gitu ya, tapi tetap jaga keberkahannya dan rutin ikut HBO tiap Jumat. Nah itu udah quotation dari saya, pokoknya kejar cuan gas, Anda kaya sekaya-kayanya, amin teman-teman ya. Komen amin di kolom komen ya, kalau Anda pengen kaya sekaya-kayanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin gitu kan. Ya Allah pengen kaya, dikayakan ya Fattah ya Razak ya Mugni ya Goni gitu ya. Dor kaya gitu ya, supaya bisa berbagi ke banyak santri. Sebulan minimal saya pengen mengcover 100 santri kan. Masya Allah ya. Saya kemarin ke Banda Aceh, ingat saya ada salah seorang tim saya cerita, Kang tahu gak ini tempat makan rame banget teman-teman. Itu ownernya punya binaan santri lebih dari 100 santri. Masya Allah, saya bilang pantas aja rame tempatnya karena keberkahan ada di dalamnya. Maka kalau Anda sekarang pengen support para santri, pengen support para penghafal Quran, pengen support para duafa masakin, orang-orang yang membutuhkan, doa yang banyak, minta yang banyak, ya. Tapi tetap jaga keberkahannya. Buktinya dengan cara bersedekah.
Supaya iman Anda nggak naik turun terus motivasinya, agendakan ikut HBO tiap Jumat ya. HBO teh apa Kang? Halakoh bisnis online. Kalau Anda pernah lihat tuh stasiun televisi di luar namanya HBO tuh. Supaya ikatnya gampang ya. Halakoh bisnis online tiap Jumat dan ambil bagian dari program protein. Apa itu program protein? Nanti akan disampaikan di akhir sesi ya. Nah ini ya, saya tidak ingin Anda hanya kaya, saya ingin Anda kaya ya, tenang dan selamat dunia akhirat. Insya Allah. Amin. Saling mendoakan, saling support satu sama lain. Nah, insya Allah di next episode nanti di pekan depan kita akan ngomongin bangkrut yang menyelamatkan. Ketika kejatuhan justru mendekatkan diri pada Allah. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, silakan saya persilakan ke Kang Adit mungkin pengen menjelaskan program protein. Silakan, Kang. Kembalikan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Baik Kang Dewa, alhamdulillah hatur nuhun untuk ilmu yang telah disampaikan. Kita bukan hanya mengejar cuan, tapi juga mengejar keberkahan. Dan tadi diantaranya kita sudah dijelaskan oleh Kang Dewa apa arti berkah itu. Ada ketenangan di dalamnya, kemudian juga bertambahnya kebaikan. Dan insya Allah kita saat ini di DP Foundation juga di tabungansurga.com sedang terus memsyiarkan program protein. Boleh dibantu ditampilkan slide-nya? Nah, ini udah muncul ya, teman-teman semua. Nah, kita alhamdulillah dari tahun 2022 fokus untuk berbagi kepada santri-santri penghafal Quran di pondok-pondok pesantren gratis Yatim Duafa dengan berbagai program. Dari diantaranya sudah ada program gradasi gerakan daging untuk santri berbentuk daging yang sudah diolah menjadi rendang ataupun kornet, dan insya Allah ya di hari ini kita sudah mulai mensyiarkan program protein. Masya Allah. Nah, ini ada data ya tersendiri dari program gradasi gerakan daging untuk santri. Alhamdulillah selama 4 tahun kami sudah bergerak membagikan daging kepada santri penghafal Quran melalui program gradasi. Ada 26.513 kaleng daging tersalurkan untuk 13.256 santri penghafal Quran di pondok-pondok gratis ya, Masya Allah. Dan tentunya kami melihat hadir langsung ke pondok pesantren, ada santri yang makannya hanya dengan garam, ada yang sayurnya itu pakai minyak goreng, dan banyak lagi yang lainnya. Dan tentu ini menjadi kepedulian kita kepada santri agar bisa tumbuh lebih baik lagi. Dan insya Allah di program protein kita akan berbagi nutrisi harian untuk santri ya dalam bentuk susu, Masya Allah. Dan ini protein ya, program tumbuh energi, nutrisi untuk santri. Santrinya spesifik ya, santri penghafal Quran di pondok gratis, yatim duafa. Dan insya Allah setiap santri belajar, ya, menghafal Al-Quran, akan mengalirkan pahala untuk siapapun donatur yang ikut berbagi di dalamnya. Dan kami mengajak kepada Ayah Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang hadir di sini. Sebagai bentuk syukur, kita mendapatkan ilmu di hari Jumat yang penuh berkah ini. Maka kami mengajak untuk Ayah Bunda, Bang Kakak, sahabat semua, bisa ikut ambil bagian dalam program protein. Insya Allah, sebesar apapun sedekah, infak, rezeki yang disalurkan melalui program protein ini, Allah balaskan dengan balasan terbaik dan insya Allah menjadi pahala jariah yang akan mengantarkan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup dan tentunya rahmat Allah untuk mengantarkan kita menjadi penduduk surga insya Allah. Baik Ayah Bunda, kami persilahkan untuk menyiapkan infak terbaiknya. Dan ini waktu Jumat, sudah di-share juga sama admin. Sedekah memiliki keistimewaan di hari Jumat dibandingkan hari-hari lainnya. Masya Allah, bersedekah di hari Jumat dibandingkan hari-hari lainnya selama 1 pekan seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Baik, Ayah Bunda, Abang Kakak, sahabat semua,
kami mengajak sekali lagi untuk menyalurkan infak terbaiknya melalui program protein. Bisa langsung disalurkan ke nomor rekening 7600777666 atas nama protein untuk Santi, atau langsung di-scan ya QRIS-nya ya di program tabungansurga.com. Dan bagi bunda, bang, kakak, sahabat semua, wah, hari ini belum ada uangnya, Kang. Boleh share informasi ini, share ajakan untuk gabung di program protein ataupun di program Halkoh bisnis online untuk bisa bergabung, menghadirkan banyak orang untuk bisa beramal soleh dan tentunya untuk belajar bersama. Yang tadi dapat ilmu ya, Masya Allah, dari pukul 5.30 sampai detik ini banyak ilmu tadi yang sudah dibagikan oleh Kang Dewa. Ada yang screenshot ya materi-materinya, boleh di-share juga ya di medsosnya, di IG, di Facebook, ya, di status WA, agar juga bisa menjadi sedekah untuk kita semua. Dan sekali lagi, ayo ayah bunda bang kakak, ini ladang pahala untuk kita semua, dan kita ditugaskan pastabikul khairat. Jangan hanya Kang Dewa nih yang sedekah ilmu di pagi hari ini, tapi juga kita sebagai peserta ya, muridnya juga siap untuk sedekah dalam bentuk uang, dalam bentuk syiar, ilmu-ilmu yang telah dibagikan Kang Dewa, dan lain sebagainya. Kita pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita siap untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, khairunas anfa'uhum linas. Kita insya Allah jadi manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Baik, Kang Dewa, izin mungkin masih ada waktu untuk kita memberikan sesi tanya jawab, mungkin satu atau dua pertanyaan, boleh Kang? Boleh, boleh, siap. Baik. Boleh, bunda, bang kakak, sahabat semua dimanapun yang berada, ada 133 orang yang masih hadir, yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan, raise hand. Ah, ini langsung ya, gercep. Bang Kang Bobi Bobi nanya. Satya, boleh Kang Bobi langsung open cam, Ini teman main open pedal mic-nya. ini. Ah, boleh Kang Bobi, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung. Sapa Kang Deo langsung ke inti pertanyaannya. Kenalan dulu Kang Bobi dari mana, dan Ya, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, qadarullah bisa hadir di Holbis. Bacanya Holbis apa Halbis nih? Halbis ya Habis. online. Saya memang ya istilahnya dari awal ada grup itu sudah ikut ya, sudah ikut dan memonitor terus. Karena saya tuh ya perkenalkan dulu, nama saya Bobi Satya, biasa dipanggil Bang BS. Saya ini Presiden Mata Sinema Indonesia, muridnya Kang Dewa lah dari tahun berapa tuh ya, dari pertama kali kenal lah sampai Iya. sekarang. Terus habis itu sekarang jadi teman main tenis dan pedalnya Kang Dewa untuk beberapa kota. Tapi mohon maaf kemarin nggak bisa mendampingi ke Aceh, ke kampung saya Kang, pas lagi Iya, ada jadwal gimana nih juga. orang Aceh? Tapi saya sudah sebarkan ke warga Aceh. Siap. Terus yang pertanyaan saya sih sebenarnya simpel. Ini kan idenya ini kan boleh dibilang luar biasa Kang Dewa. Ya. Tapi saya mohon izin juga Kang Dewa gitu ya. Mungkin apa yang Kang Dewa lakukan itu tentunya eh, bisa menjadi, apakah diperkenankan bisa menjadi duplikasi gitu kan? Kalau misalkan Oke. nanti diterapkan di masjid atau di lingkungan Ya. saya kan sekarang ada pegang dua masjid apartemen lah, masjid apartemen Basura City sama Albina Casablanca Residence gitu. Makanya saya penasaran dan Ya. bahkan tadi, nah, terus yang kedua, usulan yang kedua gini Kang, kalau bisa sih waktunya digeser sedikit ke setelah syuruk, karena di masjid saya nih tadi habis sholat subuh ada baca Al-Kahfi bareng-bareng sampai syuruk. Nah, Kemarin. kalau digeser ke syuruk kan jadi kan dapat dua-duanya gitu Kang, kalau bisa gitu, insya Allah. Siap. Oke, Hmm. Bang BS ya, Masya Allah. Saya langsung jawab ya, Kang Adit ya. Jadi program protein ya, kalau program halbisnya mah sebenarnya bisa diikutin oleh siapapun ya. Kalau di selama online artinya kalau teman-teman punya grup ataupun kayak komunitas ataupun majelis taklim yang pengen diundang ke mereka gitu informasiin, yuk ikutan gitu ya. Itu kan free, kita bikin free. Jadi kita siapkan kapasitas Zoom mungkin di angka 500 sampai 1.000 orang, nah itu tergantung ya.
Nah, teman-teman boleh ikutin itu free. Artinya bisa diikutin, HBO ini bisa diikutin oleh siapapun selama mereka memang senggang ataupun luang waktunya ya. Kalau program protein itu nanti bisa kita juga kolaborasikan dengan banyak masjid. Cuma kan karena ini baru launching tanda kutip gitu ya. Kalau gradasi kita udah 4 tahun, alhamdulillah udah jalan. Kita juga berkolaborasi dengan banyak pesantren, santri, pondok gitu ya. Sama kita spiritnya seperti kolaborasi juga gitu kan. Alhamdulillah tersalurkan. Nah, protein juga bisa kolaborasi nanti dengan banyak pondok, pesantren, masjid gitu kan. Nah, skemanya mungkin kita akan bikin dulu selain nanti sama Kang Dika, Kang Adit gitu ya. Nanti kalau udah mungkin kita akan informasikan juga di grup HBO-nya. Mungkin di grup HBO kan yang sekarang 300 orang lebih itu ada pengurus masjid, ada takmir masjid, ada pondok pesantren gitu, ada ketua yayasan mungkin. Kang ya pengen kolaps, gas. Pokoknya kita spiritnya spirit menumbuhkan, spirit mesejahterakan, spirit berbagi gitu ya. Selama bisa kita jihad aja. Kedua soal waktu gitu ya. Justru malah saya sebaliknya pengen ditarik lebih dulu, lebih ke atas. Karena kalau kalau makin siang Kang, poinnya kalau saya ngelihatnya POV-nya POV teman-teman yang kerja. Mungkin kalau kitanya waktu Oh, fleksibel ya. Mungkin kalau pebisnis gitu ya kita lebih fleksibel nih saya nih. Kayak saya sekarang nih jam 7 bentar lagi ada ngisi alakoh gitu kan. Poinnya adalah kalau misalkan mereka tuh ibu rumah tangga pasti rempong dengan persiapan anak sekolah. Pekerja karyawan itu udah siap-siap tuh. Jadi kalau misalkan digeser ke katakanlah jam 6 atau setengah 7 jam 7 malah mereka udah kondisinya udah lagi di jalan gitu. Kalau saya sih ngeliat gitu. Makanya saya ngeliat beberapa program dari guru-guru saya juga itu rata-rata kalau yang dibikin subuh itu pada subuhnya jam setengah 6. Jadi saya duplikasi itu aja gitu. Setengah 6 hajar sampai jam 7 sampai jam segini gitu kan. Jadi insya Allah itu udah cukup gitu ya. Alhamdulillah dan oke cocok dengan jadwal ini. Cocok ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah paling Bang BSnya menyesuaikan Al-Kahfinya mungkin ya sekarang udah ini nih. Atau Al-Kahfinya nanti pada saat sebelum Jumatan itu kan bisa juga ya. Jadi kita coba ya. atur-atur waktu. Atau kalau tadi itu kalau di Bandung ada spare 30 menit kan tadi. Walaupun saya belum selesai sih tadi jatuhnya ya. Karena apa? Karena 30 menit lumayan. Tadi kalau mungkin apa Al-Masurot atau mungkin Al-Kahfi gitu ya. Jadi kita di sini juga akhirnya sama-sama berpikir gimana caranya menghidupkan hari Jumat kita tiap Jumatnya itu banyak dengan ritual ataupun aktivitas ibadah mulai dari tadi sholat subuh berjamaah ya terus juga apa murotal gitu kan baca Quran masurot al-kahfi halbis online gitu kan dan Oh, hilang suaranya. aman aman insyaallah oke siap cukup mungkin nggak Adit karena ini saya udah jam 7 ini ntar lagi halako. Baik Kang, Masya Allah ini pertemuan perdana ya kita di HBO, Halakoh Bisnis Online. Dan tentunya masih banyak pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah rutin di hari Jumat pagi. Dan tentunya kita doakan juga ya Kang Dewa semoga Allah berikan nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, dan keberkahan dalam setiap urusannya sehingga bisa membersamai ya rutin setiap Jumat di HBO ini Halakoh Bisnis Online. Dan insya Allah sesuai dengan yang disampaikan dari Kang Dewa, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya tema yang sangat menarik yaitu bangkrut yang menyelamatkan. Nah ini penasaran ya. Kalau pada penasaran boleh ditulis ya penasaran penasaran apa nih bangkrut yang menyelamatkan. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya dan mengajak untuk semua yang sudah hadir juga mengagendakan ya untuk bisa hadir di setiap Jumat pagi dan mengajak orang lain biar lebih eh, bergabung lagi biar lebih banyak lagi ya. Dan Masya Allah ini banyak yang penasaran ya untuk bisa hadir. Maka kami mengajak sekali lagi untuk Ayah Bunda Bang Kakak yang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini bisa kembali hadir dan mengajak orang lain ya, keluarga, besti, saudara, teman-temannya, partner bisnisnya biar kita bisa sama-sama membangun mindset yang betul dan ini sebagai pondasi yang baik untuk kita semua dalam berikhtiar, yang jualan, yang bisnis, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita cukupkan dan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di hari Jumat. Ya. Jadwalkan setiap hari Jumat di pukul 5:30 sampai pukul 7:00 dan insya Allah Zoom sudah dibuka dari pukul 5:15. Maka sekali lagi kita niatkan hadir di sini semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala
dan kita niatkan untuk menuntut ilmu karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, pastikan semuanya yang hadir di sini sudah bergabung di WA grup HBO, Halqa Bisnis Online, karena insya Allah segala bentuk informasi berkaitan dengan program ini, termasuk juga materi-materi dari Kang Dewa, insya Allah akan di-share di WA grup Halaqoh Bisnis Online. Sekian ya untuk pertemuan kali ini, kita sama-sama beristighfar astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.